Halo Bambang, iya apa kabar kamu? Lama nggak muncul. Gimana kabarnya Bang? Baik ya, puji Tuhan. Mama juga baik-baik ya. Shalom. Malam semuanya. Malam kali C live-nya. Oh, tadi abis Zoom sama orang yang nanya soal insurance. Jadi terus ngajakin anak nonton Superman. Kalian udah pada nonton Superman belum? Lelah banget ya ngajakin anak nonton tuh, kayaknya lebih mendingan doa ngusir setan deh daripada ngajakin anak nonton ya. Ternyata emang lebih capek ngurusin anak daripada ngurusin setan, tau nggak? Setan diusir ngibrit, anak nggak mungkin diusir kan. Kalau anaknya lagi ini, mana anak saya isi nangis-nangis lagi di tengah nonton, ya sudah lah ya. Itulah sensasinya mengurus anak. Menjadi ini apa, cerita tersendiri gitu. Selamat malam semuanya. Saya ini iseng-iseng live, ntar katanya Bu Ami juga mau live, terus saya bilang ya udah deh saya live duluan. Nanti Bu Ami katanya masih beli makanan katanya untuk menjaga stabilitas berat badannya, ya kan? Cik, aku kesel no, dia lebih milih makan sama orang kantornya daripada makan di rumah. Belum aku beliin mie goreng. Sebenarnya Eri ya, dia juga karena nggak enak aja sama orang kantornya. Dia sebenarnya kalau dari hatinya sih pingin pulang, ya. Tapi ya dia juga nggak enak. Kamu kan tahu sendiri ya sebenarnya Miswamu tuh orang yang tidak enakan gitu ya. Jadi ya dia merasa tidak enak. Sehingga ya jadinya dia makan sama teman kantornya, harap maklum lari. Cuman kalau aku jadi Eri emang aku kesel juga sih ya. Makanya ini suami-suami jangan macam-macam. Istri tuh gampang kesal, you know. Istri tuh gampang kesal. Cuman ya begitulah. Susah juga kalau punya suami nggak enakan. Makanya jadi suami tuh harus yang enak-enak aja, nggak usah nggak enakan. Saya tuh tadi pagi menyadari satu hal ya. Ternyata emosi kita, emosi manusia itu, perasaan manusia itu menentukan segala tindakan kita. Karena itu memang kita sangat perlu tuntunan Tuhan atau iman untuk jadi pengingat kita. Coba kalau kamu lagi marah, kayak Eri itu lagi kesel, lagi marah, itu kan menentukan tindakannya akan seperti apa, ya. Tapi ada yang mencegah kita, menahan kita, yaitu tuntunan Tuhan. Ketika kita mau marah, kita diingetin lagi, udah ya jangan marah gitu. Ketika kita melakukan suatu hal yang buruk, diingetin lagi, udah ya jangan. Walaupun semarah-marahnya kita, sekesel-keselnya kita, sebenci-bencinya kita misalnya gitu ya. Walaupun kita nggak boleh membenci, sekesel-keselnya lah bilang. Jangan sampai ada kata benci dalam diri kita. Itu harusnya ada yang menahan kita, jadi sebagai tali kekang kita. Seandainya semua manusia ini hidup hanya ikut perasaannya, ya, kacau semuanya. Karena perasaan kita ini memang gampang berantakan. Kesel dikit udah bete, udah bisa. Oh, kalau dulu saya keselnya lama banget loh kalau kesel itu. Lihat muka suami saya bernafas sih udah langsung kesel. Maunya dia nggak bernafas, tapi kalau dia nggak bernafas ntar dia metong ya kan. Tapi intinya adalah jangan sampai kita hidup itu memang lebih terhanyut oleh perasaan kita sehingga tidak ada pagar lagi dalam diri kita. Kenapa saya bilang kayak gitu juga? Karena banyak sekali saya lihat orang yang berperilaku menyimpang itu mengatasnamakan perasaan. Ya. Gimana dong? Misalnya nih, pasangan yang sesama jenis. Gimana dong? Orang kita nih saling cinta, saling sayang. Loh, nggak ada yang salah dengan rasa cinta dan sayangmu, tapi jadi salah karena ada tambahan nafsu, larinya ke seksual, gitu. Kalau kita sama saudara kita, bukan saudara ya, sama teman kita yang sesama, yang saya sama punya teman perempuan, ya saya sayang gitu. Kita punya teman perempuan, kita sayang juga. Kita punya saudara perempuan, kita sayang, tapi sayangnya tuh dalam kategori yang berbeda. Kan kita memang harus mengasihi sesama. Karena perasaan kita itu kita ikuti ditambah dengan emosional, kita ada rasa nyaman, kacau lah.
Kita marah pun kita ikuti, ditambah bumbu-bumbu lainnya, marah semakin meledak. Makanya perlu iman untuk jadi tali kekang kita. Sebenarnya iman itu betul-betul tuntunan kita tuh biar kita tuh diikat. Diikat dengan aturan-aturan Tuhan, diingatkan. Ketakutan untuk buat salah, untuk buat dosa. Bukan cuman ikutin perasaan dan nafsu. Perasaannya sudah galau terombang-ambing, nafsunya dikedepankan, tidak ada tuntunan, pasti sesat dan salah hidupnya. Sudah bisa dipastikan. Ya. Sudah bisa dipastikan. Udah cemeli, segini aja rambutku udah bagus, jangan dipendek-pendekin, nanti kita terjebak ya. Udah muka kayak panci, suruh pendekin rambut. Cemeli ini diam-diam nih mau menjebak saya kayaknya ini ya. Kita itu butuh tuntunan Tuhan, itu yang sering kita lupakan. Kita pikir apa? Ada orang bilang gini, ikuti hatimu. Hatinya aja sesat kok. Hatinya aja kacau balau kok diikutin. Gak heran kalau hidupnya makin kacau arahnya, gak jelas. Kiri kanan, utara, selatan sudah gak tahu. Ya. Yang bisa menentukan arah hidup kita itu bukan perasaan kita, bukan feeling kita. Bukan pikiran kita juga. Apalagi pikiran. Pikirannya konslet semua ini, yang dipikirin duit mulu, stres mulu, ya nggak? Yang bisa menentukan arah hidup kita benar atau salah itu tuntunan Tuhan. Memang datangnya dari hati, lalu dipertimbangkan lagi dengan pikiran. Bener nggak ya ini? Tindakan saya salah apa tidak? Kembali pertimbangan itu dikembalikan lagi ke firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau cuma dipertimbangkan di otak kita juga konslet nanti otak kita ini. Salah ya. Guston lagi bayangin Cece cukur cepat. Nanti saingan, nanti mukanya jadi kembar banget sama Koko ya nggak? Dan saya melihat ternyata yang nomor satu yang harus diperbaiki dari dalam diri kita itu ya, kalau kita mau ada perubahan ya, itu mindset kita, pola pikir kita. Tumbuhnya iman juga dari mindset. Orang itu bagaimana mau mengubah hatinya kalau pola pikirnya aja nggak diubah. Yang dulu pola pikirnya selalu ketakutan, khawatir soal uang, coba diubah untuk lebih percaya lagi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan, asal saya bekerja, saya kelola keuangan saya. Jangan cuma kerja-kerja aja, uangnya nggak dikelola, habis uangnya ya. Pengelolaan itu sangat penting. Tuhan itu kasih kita akal budi pikiran ya. Hanya kita loh nih, berharga loh otakmu tuh ya. Jangan sampai kayak Bu Ami bilang lebih berharga otak di nasi padang ya. Karena kalau Tuhan sudah kasih otakmu, itu memang harus dipakai sebetulnya. Jangan malas-malas belajar. Ya, jangan malas-malas cari hikmat. Ada orang yang kaku. Saya bidangnya cuma ini, saya mau pelajari ini aja. Segala sesuatu yang bisa kamu pelajari, pelajari. Saya basically notaris. Yang dipelajari hukum. Tapi akhirnya saya bisa kok akupuntur orang belajar. Dapat tuntunan juga iya, makanya titik akupunturnya pasti beda. Kamu gak akan menemukan akupuntur seperti yang saya lakukan. Tapi sembuh, karena saya mendapat tuntunan. Saya bukan orang, saya gak kuliah ekonomi, Saya SMA-nya jurusan IPA. Kuliahnya kuliah hukum, gak pernah nyentuh yang namanya belajar ekonomi. Tapi otaknya dipakai. Ya, baca buku, sering ngobrol sama orang, kamu akan jadi berkembang. Emang otak ini perlu diisi kok, jangan otaknya dikosongin terus ya. Nanti orang bilang otak udang tuh kosong gitu kan, nggak ada isinya. Lagian apa serunya sih kalau jadi orang otak udang diajak ngobrol juga nggak bisa gitu. Maka yang harus kita perbaiki nomor satu mindset, diisi mindsetnya. Diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Makanya perlu lingkungan yang benar. Kalau teman-temannya setiap kali punya masalah, udah bro, nggak usah mikir, mabuk aja kita bro. Semua temanmu ngajak kamu kerjaannya mabuk aja, maka kamu akan ikut. Jangan bilang enggak, ya. Sedikit ada orang yang bisa bertahan tuh ketika ditanya untuk, ayo bro mabuk. Sedikit ada yang bilang enggak gitu. Kalau temennya 10 udah ngajain, dia doang bilang enggak mungkin. Apalagi kebawa gengsi. Dipanas-panasin temennya, kamu laki-laki nggak berani minum gini gitu bablas ini. Memperbaiki mindset itu memang ngaruhnya dari lingkungan juga. Makanya bagaimana Anda mau mengubah mindset Anda kalau lingkungan Anda aja negatif. Sedangkan kalau mindset Anda tidak berubah, hati Anda juga tidak akan berubah.
Anda akan terus hidup dalam roda yang sama, dalam putaran yang sama. Jadi gak ada jalan keluarnya gitu. Karena satu-satunya jalan keluar itu sebenarnya dari pola pikirmu yang harus bisa kamu dobrak. Itulah mengapa firman Tuhan bilang jangan jadi orang bebal. Ya, orang keras cenderung bebal. Saya ini kerasnya bukan main. Puji Tuhannya saya nggak bebal. Saya tuh dari dulu gampang merenung, dapat hikmat gitu. Tapi saya orang yang keras sekali untuk hal-hal yang saya inginkan, yang saya mau. Itu susah sekali digoyang gitu loh. Nggak ada tuh mau goyang Inul, goyang patah-patah, goyangnya Dewi Persik. Nggak bisa menggoyang saya tuh ya. Kalau saya sudah mau A, itu harus A. Nggak ada A minus, A plus, nggak A pokoknya. Konsisten. Kalau di hal positif konsisten nggak apa-apa. Coba kalau dulu saya bebal di hal yang negatif. Dulu sempat saya lakukan. Saya bebal di hal yang negatif. Saya kehilangan begitu banyak hal. Ya. Tapi memang dari situlah caranya teguran Tuhan masuk. Dari situ saya belajar, oh saya nggak boleh bebal. Dulu seandainya saya nggak bebal. Nah manusia kan gitu ya. Dulu seandainya. Itulah yang terjadi sama saya. Ubah pola pikirmu, nanti karaktermu akan berubah. Kata orang itu pendewasaan diri, pendewasaan emosi. Betul juga. Masa kamu mau terus-terusan seperti anak kecil? Tapi saya kasih tahu ya, tidak bisa kita nih nyuruh orang untuk mengubah pola pikirnya, nyuruh orang untuk mengubah kebiasaannya, nyuruh orang untuk mengubah karakternya tanpa keinginan dari orang itu. Jadi Anda sendiri yang harus punya keinginan untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaan Anda, mendobrak pola pikir Anda. Saya bicara di sini bukan sebagai motivator ya, karena saya juga perlu dimotivasi. Tapi saya bicara di sini kita sharing, di mana saya juga belajar, Anda ambil positifnya apa yang saya sampaikan. Karena saya ya bertemu dengan banyak orang yang saya lihat ini orang kalau nggak mengubah pola pikirnya kacau. Orang-orang yang dulu pola pikirnya dikit-dikit nih, anaknya sakit bisa dibawa ke dukun. Nggak tahu dokter ini kayaknya. Nggak tahu ada obat kayaknya. Anaknya sakit dibawa ke dukun. Nanti dia ketemu lagi dengan orang lain, orang itu anaknya sakit, oh bawa aja ke dukun itu. Ini kan pola pikir yang kacau. Error ini gitu loh. Harus ada yang mendobrak pola pikirnya. Udah ya aku udah gak boleh ke dukun lagi, orang sekarang udah ada dokter. Gitu. Saya gak ngerti sih konsepnya anak sakit bawa ke dukun. Puji Tuhan ya mama saya tuh gak pernah begitu ya. Saya dibawa ke dokter, disuntik dah kata mama saya. Kalau mindsetmu sudah berubah, terutama untuk orang-orang yang mau menumbuhkan iman ya, semua itu datangnya dari mindset loh. Bagaimana kamu mau meyakinkan hatimu kalau pikiranmu aja nggak yakin? Kalau pikiranmu aja terus mendenial apa karya-karya Tuhan, kamu denial. Dibilangin berkat Tuhan nanti ada buat kamu, tapi otakmu bilang apa? Enggak, hidupku tetap susah kok. Mana ada janji Tuhan, aku belum terima janji Tuhan. Emang nggak tahu bersyukur nih, nggak tahu bersyukur, ya. Karena otak kita aja menolak, gimana hatinya imannya mau bertumbuh. Bahkan beberapa yang saya lihat yang sudah menerima hadirat Tuhan dalam hidupnya, sudah menerima pertolongan Tuhan dalam hidupnya, tapi mindsetnya nggak diubah. Iman yang baru ditaruh itu benar-benar seperti kata firman, seperti ditabur di tanah yang kering, tanah berbatu. Kagak ada tumbuh-tumbuhnya, langsung keinjek-injek lagi. Keinjeknya sama apa? Sama pikirannya. Sama mindsetnya dia. Sama ketakutan-ketakutan yang dia tanemin di dirinya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang dia tanemin di dirinya. Sebenarnya kalau Anda sudah pernah ditolong oleh Tuhan satu kali, masa Tuhan gak tolong kedua kalinya? Masa Tuhan gak tolong ketiga kalinya? Kalau Anda mau perbaiki diri dan mau tunduk. Kalau bandel terus emang lama-lama juga sih pasti dilepas tangannya. Supaya kamu merasakan dulu buah kebandelanmu, baru mungkin kau mau berbalik gitu loh. Karena untuk kita ikut Tuhan atau tidak itu kan pilihan. Ya. Tapi seandainya kamu mengubah mindsetmu dulu, sehingga imanmu bisa bertumbuh, pasti jadi lebih baik. Tuhan ada maksud di tiap individu, Cece. Betul. Makanya jadi individunya jangan bandel-bandel. Saya nggak ngejudge orang. Di bagian mana saya ngejudge?
Karena saya bilang imannya terinjak-injak oleh pikirannya. Pada kenyataannya ini adalah orang yang datang yang saya hadapi, yang sudah dibimbing setahun lebih. Dan memang masalahnya cuma di otaknya aja. Yang saya ceritakan ini masalah nyata, kisah nyata, manusianya ada, kejadiannya ada, bukan judgement saya. Ya, ada teman-teman yang kenal juga, tapi nggak usah dibuka identitasnya ya. Tapi ambil pelajarannya. Jadi tidak ada unsur judgement. Dari apa yang saya ceritakan itu bukan pola pandang saya, bukan hasil analisa saya, tapi jawaban yang saya dapat dari Tuhan ketika dia tanya kenapa tidak ada perubahan. Yang bermasalah memang mindsetnya kok. Username 7 ya. Saya ini bicara bukan karena saya itu merasa saya sudah lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih tahu pandangan kehidupan, lebih tahu pandangan firman, tidak. Tapi saya bicara di sini karena Tuhan memakai saya untuk menolong banyak orang yang Tuhan perkenankan. Dan cerita-cerita yang saya sharing itu bukan karena saya mau gosipin orang, bukan karena saya mau menjudge orang gitu ya. Tapi cerita itu untuk kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita terjerumus di tempat yang sama, di hal yang sama. Ya. Semua yang saya ceritakan tuh kisah nyata. Gak ada saya tuh pernah ngarang cerita. Mau kisah perselingkuhan, kisah apa, itu cerita yang nyata. Makanya kenapa ada konsultasinya orang-orang yang sudah kita tutup identitasnya semua, kita samarkan semua, kita sudah cut bagian-bagian yang menunjukkan identitasnya dia, kita angkat di YouTube kita Lukat Suci. Tujuannya bukan buat Anda bergosip, Anda nggak kenal orang itu, tapi ambil pelajarannya dari apa yang dia sharingkan, dari jawaban yang saya dapatkan. Jawaban itu bukan dari diri saya. Karena kalau diri saya nggak mau ngurusin orang, sayang. Saya enakan cari duit. Saya punya bisnis, saya punya kerjaan. Ya. Jadi apapun yang saya sampaikan itu adalah tuntunan. Kalau Anda bisa belajar dari apa yang saya sampaikan, saya pun belajar dari kisah hidupnya orang. Kita nggak akan ulang kebodohan yang sama. Ya. Kenapa saya bisa bilang bahwa mindset itu menentukan iman? Karena kenyataannya begitu. Dari pikiran kita lah kita menaruh dalam diri kita, kita percaya. Setiap kali ada keraguan muncul, itu munculnya di pikiran dulu, baru hatimu makin kacau. Dan pada kenyataannya ada orang-orang yang sudah tidak ada apa-apa dalam dirinya, tidak ada non-medis, tidak ada gangguan kuasa gelap, tapi karena pikirannya selalu tersugesti itu ada, dia selalu ngerasa dia terganggu. Padahal kalau dia bisa aja mempositifkan pikirannya, oh enggak, aku sehat kok, aku udah gak ada sesuatu, aku udah fine-fine aja, maka gak akan jadi masalah lagi. Dan sangat susah loh nyuruh orang ngubah mindset itu. Sampai saya tuh rasanya mau marah. Maunya tuh marah gitu. Kenapa sih? Sesulit apa sih gitu? Tapi ya bagaimana ya, memang nggak bisa maksain. Makanya tadi saya bilang, harus dari manusianya yang mau untuk mendobrak mindset-mindset yang salah. Kalau kitanya bebal, mau orang lain tarik kayak apa juga sulit. Mendingan kayak kerbau dia, mau dicocok hidungnya tuh masih mending gitu. Ini banteng soalnya, maunya nyeruduk aja. Kisah pasien Cecen dicerita, ambil pelajaran aja dari kisah setiap orang. Betul. Kalau Anda tidak bisa ambil pelajaran dari kisah setiap orang, apakah Anda mau belajar ketika Anda sudah jatuh dan nyemplung? Kayaknya saya rasa dikasih umur sampai 90 tahun pun, kalau Anda mau belajarnya ketika Anda sudah terguling-guling, hidup Anda nanti nggak enak banget gitu. Makanya paling bijaksana itu bukan belajar dari pengalaman sendiri, tapi belajar dari pengalaman orang lain. Ya masa kalau kita udah lihat di situ ada lubang, orang nyemplung, kita ikut lompat. Kalau saya sih nggak mau ya, nggak tahu kalau Anda mau. Dan kalau setiap cerita dipikir menjudge orang, kita di sini bukan lagi bergosip. Ya, kita di sini bukan lagi bergosip. Kita lagi mengambil hikmat positif supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan kita. Jangan sampai ya, karena kita ini ego, sombong, karena kita ini ngerasa kita udah lebih pinter, kita nggak mau belajar dari masalah orang, ada kasus yang sama, kita ambil keputusan yang sama sama dia, sehingga kita terjerumus 2 kali. Menurut saya orang yang paling pinter itu adalah orang yang belajar dari salahnya orang lain.
Makanya itulah kenapa orang-orang itu dibilang apa? Beri kesaksian. Kesaksian itu antara kita memberitahu bahwa ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita, itu menunjukkan kemuliaan Tuhan, dan memberitahu mereka, don't do the same with me. Jangan lakukan yang sama denganku. Dulu aku pernah sebodoh ini loh. Itulah kenapa saya begitu terbukanya di depan teman-teman ketika saya mengalami kebodohan yang saya lakukan, karena saya juga manusia biasa. Ketika saya lakukan hal-hal yang salah, ada problem-problem yang saya hadapi, bagaimana tindakan saya, itu saya ceritakan. Padahal orang bilang, keep yourself secret, biarkan dirimu tuh berrahasia gitu. Nggak ada yang perlu saya rahasiakan supaya Anda tahu karya Tuhan dalam hidup saya. Karena dari setiap masalah saya, Anda lihat karya Tuhan. Dari setiap tindakan-tindakan saya, Anda lihat tuntunan Tuhan. Dan Anda bisa lihat kebodohan saya ketika saya nggak ikut tuntunan Tuhan. Itulah kenapa saya selalu sharingkan. Even saya berantem sama suami saya bilang kan. Iya, saya kesel sama suami saya begini. Tapi ternyata setelah saya sadari dan lain sebagainya, saya cerita sama kalian. Karena apa? Siapa tahu rumah tangganya yang sedang mengalami yang sama dengan saya. Saya nggak malu bilang kalau rumah tangga saya juga masih ada batu kerikilnya. Saya nggak malu bilang saya adalah istri yang seperti apa dulunya. Ngapain saya jaim depannya kamu? Saya tuh jaim terusnya depannya Tuhan. Walaupun nggak bisa jaim depan Tuhan. Karena saya yakin kebodohan saya pun harusnya jadi pelajaran untuk kamu. Tapi tuntunan yang Tuhan berikan untuk saya bisa jadi contoh juga untuk kamu ketika kamu mau ambil keputusan. Menjadi sebuah pandangan untuk kamu. Supaya kamu gak tersesat. Ya. Jadi bukan, kalau kamu yang suka bergosip di sini, emang bukan tempatmu ya. Jadi kalau kamu di sini cuma hadir, pengen dengerin kisah hidupnya orang terjadiin bahan gosip, memang bukan tempatmu di sini. Kita nggak satu frekuensi berarti, ya. Karena kalau kamu hadir di live ini, tapi kamu tetap negatif, nggak ada hikmat positifnya, aduh kacau deh. Itu nggak ada gunanya berarti. Abisin kuota internet, lebih baik kamu live nggak usah lihat muka Cece. Kan kagak ada menariknya juga gitu, ya. Cece ada kali jahat banget padahal dia sering ke gereja, bisa gitu. Ya namanya manusia. Lebih bagus dia jahat tapi dia ke gereja daripada dia udah jahat dia nggak ke gereja. Setidaknya dia masih ada inget Tuhan ya. Cuman kamu doakanlah dia supaya dia benar-benar sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Karena orang yang udah ke gereja belum tentu dia hidupnya di jalan Tuhan ya. Bisa jadi malam ini dia pergi ke mabuk-mabukan, dia pergi clubbing, besok pagi dia gereja. Kadang-kadang ada orang yang menjadikan ibadah itu sebagai formalitas. Gimana kalau 7 aja yang ini konsultasiin kita? Karena saya sebenarnya nggak mau konsultasiin orang. Saya sebenarnya nggak mau. Makanya saya bersyukur sekali dapat libur jadwal dari Tuhan. Ya. Saya juga sebenarnya nggak mau ngurusin orang. Saya lihat muka orang aja cepet lupa, apalagi ngingetin masalah orang. Kadang-kadang orang habis konsultasi saya lupa loh. Mau ceritain apa lagi masalahnya saya lupa. Lupa saya, itu orang yang kemarin tuh pelan waktu konsultasi, oh ini bagus nih buat dibahas. Giliran besok saya lupa loh, ngeblank. Kebanyakan isi otakku ya. Cece aku nyesel ledekin Cece, TK Cece membara sampai selangsing ini. Oh jangan salah Komera. Ya. Kan Cece udah bilang, sekeras itu kalau udah mau A ya A. Konsisten, you know. Tapi bener loh, aku tuh waktu itu sampai ngelihat diri aja tuh udah males gitu kan. Waktu itu tuh jadwal konsul segitu banyaknya, jadwal doa juga banyak. Sampai tuh, ini jadi curhat juga ya. Di saat yang bener-bener waktu itu bener-bener hektik sehari, bahkan ada orang konsultasi sampai 13 orang. Gila-gila lu semua konsultasi 13 orang. Hidup lu berubah gak tuh yang konsultasi 13 orang tuh? Itu bener-bener sampai kayak nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain dari kursi, dan badan tuh kan capek banget ya. Saya tuh sampai nggak sempat ngurusin diri saya. Mau kayaknya tuh mau ngurus diri tuh sudah capek lah. Makan tuh apa yang bisa dimakan aja deh, karena udah, bahkan kadang-kadang aku tuh makan itu sambil ada orang konsultasi, aku ke belakang, aku makan 1-2 suap, aku konsultasi lagi. Segitunya ngurusin orang ya. Kayak sampai nggak sayang diri. Makanya setelah saya merawat diri,
perbaikin semua lah ya, karena saya pikir apa sih gunanya. Saya tuh mikir gini ya, maaf ya, duit ada, saya mau beli apa tuh bisa gitu. Terus kenapa kok saya itu nggak nyayangin diri saya sendiri? Dari situlah saya bertekad, ya udah saya mau perbaikin pola hidup saya biar jadi lebih sehat. Walaupun saya melayani orang, masa sih saya nggak boleh mengasihi diri sendiri gitu loh. Dan Bu Ame aja bilang, aku seneng kamu sekarang lebih mengasihi dan menyayangi dirimu. Dulu tuh kayak nggak ada waktu, kayak capek ngurusin orang gitu loh. Capek banget ngurusin orang. Kalau kamu kira seneng ya konsultasiin orang, kagak dapet duit kagak. Ngurusin orang, masalah lu ceritain sama gue capek juga lo dengerin lu. Kadang-kadang kalau ada yang bodoh-bodoh banget pengen diketok toh nggak. Jujur aja nih ya. C, sunglass ini merek apa? Suka banget lihat C, ini Dior sayang. Ini bukan sunglass, ini glasses biasa sih. Ini Christian Dior, serinya apa aku nggak tahu. Bagus ya, kelihatan kayak orang pinter gitu. Nyatok rambut juga jadi rajin ya. Ini mah emang udah dilurusin, say. Emang ini nggak diapa-apain, emang udah lurus. Justru kalau lagi masuk tuh baru saya catok. Apaan sih ini kok jadi membahas catok-mencatok? Tapi bener loh nih ya, buat kalian pewong-pewong sekalian, para perempuan sekalian ya. Kamu lihat kulit saya ya. Setiap pagi tuh, jadi setelah saya bangun pagi kan langsung olahraga, nge-gym gitu ya. Setelah mandi, cuci muka, kamu langsung pakai toner, langsung pakai sheet mask. Masker apa aja boleh sih kayaknya ya. Ini kebetulan maskernya di dekat aku ya. Tuh, masker apa aja boleh, masker yang kayak gini loh. Tuh ya. Habis kamu pakai ini kurang lebih 15-20 menit, bukan merek ini aja, ini saya kebetulan pakainya merek ini ya. Habis kamu pakai yang ini 15-20 menit gitu, jangan sampai kering banget. Itu udah kamu cabut, kamu pijet-pijet dikit tuh ya biar dia nyerap, baru kamu pakai skincaremu ya. Ya guys ya, ini kamu lihat kulit eye jadi bagus banget beneran. Terus saya tuh orang yang paling males dandan kan, jadi kayak cuman pakai bedak tabur aja tuh udah kelihatan bagus gitu. Macem-macem, aku punya masker banyak by the way, karena itu harus tiap hari kan kayak gitu. Ini salah duanya aja. Ada masker, banyak deh beli masker ganti-ganti gitu ya. Coba deh kamu terapkan setiap hari, jangan bolong. Jangan kayak Cemeli ya, dia tuh males. Gimana mau kulitnya bagus, dia aja males. Jangan. Itu salah satu tips dari aku. Aku kan suka berbagi tips tiba-tiba. Habis itu baru kamu make up gitu. Kembali lagi ya, udah kita bergosip soal kulit. Yang punya istri juga dibeliin ya maskernya ya, biar cantik istrinya. Wajah Cici mah nggak maskeran juga udah mulus dari sononya. Mulus tapi kalau kayak nggak mulus tapi kalau kering nggak glowing tuh apa juga, kusem juga Enita. Bukan cuman mulus aja, kulit tuh kan harus kayak ada sinarnya gitu loh. Sinarin pakai handphone kali ya. Jadi kembali lagi tadi ya, kalau emosi kita itu emosi kita juga dipengaruhi dari pikiran kita. Emosi yang salah ketemu pikiran yang salah, pasti tindakannya jadi salah gitu loh. Emosinya nih salah nih. Ada rasa kesepian, kepedihan di dalam, kebingungan di dalam gitu ya. Jadi hidupnya penuh gelisah dan galau. Plus ditambah lagi pikirannya kacau, mindsetnya kacau. Wah, pasti tindakannya salah. Makanya hidupnya berantakan. Glow in the dark. Pulu nih ya, aja glow in the dark. Merek apa sih maskernya? Macam-macam. Ini Mediheal. Ini Mediheal. Bentar. Aku punya macam-macam tapi aku bingung cara nariknya. Berantakan semua ini nanti ya. Ya itu aja lah dulu ya, Mediheal itu dulu. Aku jadi promosiin dagangannya orang gitu ya. Harusnya aku tuh di endorse itu sama Mediheal itu. Cie maunya. Itu bagus tahu. Kembali lagi deh, kalian udah berhenti ya kalian tanya masker ya. Ini cewek-cewek ini cepat sekali terpancing gitu loh ya. Ini jadi nggak fokus.
Kalau mindsetnya salah, emosinya salah, tindakannya salah. Mindsetnya benar, ada emosi yang salah, masih bisa diredam. Apalagi kalau udah mindsetnya benar, emosinya udah dibenerin, wah bagus banget tuh jalannya, ya kan? Emosi yang salah itu cenderung memang selalu muncul dalam hidup kita setiap hari. Ada aja tuh rasa kesel, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa nggak tenang gitu kan. Namanya kita manusia, kita nggak bisa melihat hari esok. 5 menit lagi aja kita nggak bisa lihat. Ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama maunya kita, bikin kita jadi nggak nyaman. Ada trigger-trigger kecil. Oleh karena itu perlunya mindset kita untuk meredam perasaan itu. Tenangkan diri kita sendiri melalui pikiran kita. Yang bisa ngomong sama diri kita itu ya kita juga gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita tuh butuh teman curhat yang mengingatkan kita, tapi kita juga bisa kok ngingetin diri kita. Saya ketika saya mau marah, saya sering tegur diri saya, udahlah nggak ada gunanya kamu marah, kayak gitu-gitu. Kayak self-talk gitu loh. Tapi menenangkan diri, biar nggak galau. Kadang-kadang kita khawatir ya, mungkin ngeliat bisnis, omset, sama belanjaan, ini kok belanjaan saya lebih banyak daripada omsetnya nih, gitu kan. Nenangin diri, udahlah. Apalagi kalau udah muncul tuh tagihan-tagihan, tanggungan-tanggungan yang seharusnya tidak ditanggung. Wah ini kok begini nih. Mulai ada rasa stres kali, rasa capek, rasa lelah tuh timbul. Tapi yang bisa tenangin diri kita siapa? Kita. Mindset kita, ya udahlah mungkin emang harus keluar, Tuhan akan sediakan. Yang penting saya kerja yang benar. Yang penting suami saya kerja yang benar, kagak males-malesan. Gitu. Ya kan? Karena kalau dipikirin terus nih, seandainya nih, kayak muncul nih, tagihan harus dibayar bulan ini sekian nih, yang bukan urusan kita, tapi harus kita ikut nanggung. Kita bawa gedek terus, apa gunanya? Tagihannya harus tetap dibayar kan? Jadi ikut marahnya doang, buat apa? Jadi saya berusaha nenangin diri saya. Dan saya menyadari satu hal, kebahagiaan saya tuh saya yang pegang. Mau suami saya ngomong apa untuk nenangin saya, ketika saya nggak tenang, saya nggak akan tenang. Malah jadi ngeselinnya tuh double gitu. Kadang kan suami saya kan kayak, udahlah tenang, nggak apa-apa, tenang. Ya lu bisa bilang tenang, saya bisa bilang gitu, lu bisa bilang tenang. Karena apa? Yang bawa masalahnya lu suruh gua tenang, karena lu yang bikin masalah. Misalnya ini contoh ya, ini contoh. Jadi saya dulu harus tenangin diri, sehingga ketika suami saya bilang tenang, ya saya emang bisa tenang gitu. Kalau saya hanya lagi membara, disuruh tenang sama dia, sedia-dianya mau saya kebas gitu. Kayak, apa kamu suruh aku tenang gitu. Padahal kamu yang membuat aku tidak tenang gitu kan. Makanya di situ saya menyadari bahwa yang bisa menenangkan saya itu adalah diri saya. Saya harus tegur diri saya nih loh. Udah nggak boleh marah, tenang gitu. Sehingga tuh dia ngomong tenang, bukan karena kata-katanya dia saya tenang. Jadi kayak ya udahlah gitu. Padahal sering kebas ke Michael. Itu tugasnya istri. Kalau suaminya hampir keluar dari track, bukannya harusnya ditegur. Ya enggak. Makanya nih laki-laki jangan macem balita di badan dewasa gitu. Harus berkembang juga pikiran dan mentalnya itu ya. Jangan macam balita. Kan jarang dimarahin nantinya. Makanya kan tadi saya buat status itu ya. Cemeli udah langsung nge-like status saya. Ini buat yang belum nikah nih, ya. Saran saya nih kalau milih pasangan, kamu lihat masalah yang dibawa masuk dalam hidupmu sama effortnya dia dalam menyenangkanmu dan mencintaimu besaran mana. Kalau masalah dan huru hara yang dia bawa masuk dalam hidupmu tidak sebesar effortnya mencintaimu, lari kau. Pasang sepatumu, ikat baik-baik, kau kabur ya. Lari sekencang-kencangnya. Saat inilah kau gunakan seluruh tenaga ekstramu tuh untuk lari. Karena nggak mungkin pasangan itu nggak bawa masalah dalam hidup kita. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, jangankan pasangan, sama teman, sama orang siapa aja, bisa terjadi gesekan, bisa terjadi masalah gitu loh. Apalagi kalau sama pasangan yang tiap hari kita ketemu. Masalahnya, gesekannya akan lebih banyak gitu kan. Kamu lihat nih,
Jangan pikir menikah nih kamu hanya lihat pasanganmu aja nih, melihat suamimu aja, lihat istrimu aja, nggak, lihat keluarganya semua nih. Kalau dari sebelum nikah aja keluarganya udah julid, stres, ya, keluarganya udah error gitu ya. Kalau masih bisa lari deh kamu. Ini saya membicarakan tentang logika. Karena apa, Besti? Pernikahan itu aja udah berat. Sama manusianya satu aja kita harus mencocokkan diri. Ditambah lagi kalau ada problem dari keluarga besarnya. Itu tuh termasuk masalah-masalah yang akan dia bawa ke dalam dirimu. Lari kemana? Lari pokoknya menjauh dah. Cari cowok baru kayak, cari cewek baru kayak ya. Kalau yang belum nikah nih, kalau udah nikah ya udah terlanjur hidup lu. Tapi lihat juga besarnya effortnya dalam mencintaimu, dalam berusaha untukmu. Kalau effortnya sama gedenya sama masalah yang dia bawa, kamu stay masih mendingan. Kalau mencintaimu juga dia pas-pasan, dia tidak ugal-ugalan, masalah yang dia bawa yang ugal-ugalan, larilah kamu sayang. Lari sejauh-jauhnya. Mau ke kutub utara juga terserah, biar susah dicari, terserah. Mau lari kemana terserah, kabur. Karena pernikahan tuh udah gak mudah, say. Belum dibawa masalah dari sana sini, gak dicintai lagi, gak gila kau nanti kau cari Cece lagi mau konsultasi, ya kan? Suami saya gini, Ce, suami saya gitu, Ce. Say, cari gara-gara tuh emang gampang. Jangan sampai ntar bilang salah ini, salah itu, kenapa Tuhan kasih jodoh gini, jodoh gitu, padahal karena kamunya juga sendiri ya. Memang untuk cari pasangan itu perlu sekali menggunakan logika, menyimbangkan dengan perasaan. Cewek kalau udah bucin, jatuh, dibohongin, hancur hidupnya, betul. Cewek ini paling cepat bucin soalnya, tahu nggak? Main perasaan banget. Otaknya kagak jalan kalau udah kayak gitu. Makanya kenapa saya bilang, carilah, kalau kamu cari pasangan perempuan nih ya, laki itu harus lebih cinta sama kamu. Laki itu harus lebih dulu suka sama kamu. Laki itu yang harus lebih, ya lebih cinta. Karena apa? Laki itu kan orangnya logika sekali. Kalau dia sudah lebih cinta, dia pakai perasaan, berarti dia bener-bener suka, bener-bener sayang. Ya, bener tuh kata Kak Buki, asal jangan suami orang. Tapi kalau perempuan, emang jagonya pakai perasaan, dikit-dikit juga pakai perasaan. Tapi si cowoknya masih pakai logika, pada akhirnya yang sakit siapa? Perempuannya, gitu. Ini logikanya ya. Tapi ya itu hanya teori belaka sih. Ntar nanti kalau kamu dalam jatuh cinta juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau saya sih, saya tempeleng diri saya menyadarkan diri saya. Saya ini orang yang paling kayak nggak mau susah, jadi saya selalu menempeleng diri saya gitu. Supaya saya tidak terjebak, tau nggak kamu? Dari dulu saya orangnya kalau dibilang penakut, pengecut ya, bisa jadi mungkin ya. Ketika saya mau ngambil suatu keputusan itu yang agak besar tuh, saya suka nanya dulu ke beberapa orang. Kalau ini begini gimana ya? Yang saya sering tanyakan tuh mama saya kalau dulu, Bu Ami. Karena apa? Menurut saya mereka orang yang tidak akan membuat saya terjatuh, orang yang tidak izinkan saya tersesat, orang yang akan paling sedih kalau saya itu kenapa-kenapa gitu. Makanya saya tanya pendapat sama mereka. Karena pendapat mereka pasti lebih objektif ya, dan lebih bijaksana gitu. Keputusannya memang kembali ke saya, tapi kan pertimbangan pendapat itu penting. Kenapa Devarati nggak ada di Shopee? Ada kok, coba besok pagi ya, tanya adminnya ya. Cemeli nggak aku tanya, karena dia agak gila ya. Dia aja sering nanya aku, masa aku nanya ke dia lagi? Kecuali aku mau shopping barang, aku tanya dia. Misalnya aku mau beli kacamata gitu, aku tanya dia, ini bagus gak di aku? Kayak gitu-gitu aku tanya. Tapi kalau untuk keputusan kehidupan, kayaknya enggak deh Cemeli, kamu bukan kiblatku. Kayaknya enggak deh Cemeli, kamu tuh bukan kiblatku ya. Mohon maaf ya Cemeli ya. Ya tapi kembali ke laptop ya. Sebelum nanti Bu Amil live, saya off. Jadi banyak hal yang kalau Anda bisa perbaiki mindset Anda, termasuk dalam pilih jodoh, Anda akan selamat, say. Anda akan selamat, bener-bener selamat. Pakai logika itu penting. Makanya Tuhan tuh udah kasih hikmat, kebijaksanaan, Tuhan kasih tuntunan. Kalau ikut perasaan aja, waduh berantakan. Kalau kita ngomong orang tuh hidup ikutin kata hati ya,
Berarti kamu tuh kalau misalnya udah dalam pernikahan, terus ada kamu kenal sama orang, deket sama orang, orang itu baik, orang itu menyenangkan hatimu. By the way, kalau masih kenal jauh, bukan kenal deket, baru PDKT aja semuanya pasti baik ya. Makanya orang bilang jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat. Emang bener. Terus kamu udah kebawa perasaan, kamu diizinkan berselingkuh gitu karena kamu ikutin kata hatimu. Aku nggak bisa menolak hatiku sendiri. Kalau gitu udah tahu kayak gitu dari awal, jangan buka hati. Jangan buka hati dari awal. Kan logika yang benar kan begitu. Jangan setelah kejadian baru bilang aku ikutin kata hatiku. Terus orang lain gimana? Yang kamu sakitin, hatinya nggak kamu pikirin. Makanya firman Tuhan berkata, hatimu, jangan mengikuti hati kita karena hati kita pun bisa menipu. Ikut aku, kata Tuhan, ikut tuntunan Tuhan. Hati kita ini gampang sekali terkecoh. Perasaan-perasaan semu itu gampang sekali ada di hati kita. Diperhatiin dikit baper ya kan, habis itu diselingkuhin. Ternyata jangan-jangan kamu lagi yang jadi selingkuhannya. Itulah hatimu tuh yang lemah gemulai itu. Makanya diperlukan kontrol diri. Kalau saya rasa, saya nggak ngerti sih ya. Apa mungkin saya nggak pernah jatuh cinta atau gimana. Saya nggak pernah jatuh cinta gila-gilaan gitu. Saya nggak ngerti konsepnya orang tuh yang mencintai itu sampai kayak mengikhlaskan segalanya gitu. Itu saya nggak bisa pahami. Karena saya nggak pernah melakukan itu gitu. Saya nggak pernah mencintai itu yang sampai ini jiwaku apa gimana ya, harga diriku kukorbankan, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan semuanya. Ada kan orang yang kayak gitu kan. Nggak apa-apa, aku tinggalkan keluargaku, aku gini aku gitu, nggak apa-apa gitu. Nah saya nggak pernah di fase itu karena ya mungkin saya ngerasa ngapain saya tinggalin keluarga saya yang baik-baik aja, yang orang tua yang mengasihi saya demi laki-laki gitu. Saya udah ada rasa secure kali ya kayak gitu. Buat saya nggak masuk akal karena perasaan itu tuh seharusnya bisa kamu kontrol. Ada pilihan dalam hidupmu gitu loh. Mau lari apa kagak kan masih bisa pakai otak gitu. Jangan sampai udah lari nanti nyesel gitu loh. Tapi maunya dicintai gila-gilaan. Iya itu memang betul. Kalau tidak gila-gilaan mencintai saya, lebih baik tidak mencintai saya. Azek. Gombal banget. Ya, tapi emang sih. Aku soalnya orangnya susah dipuaskan. Ada apa dikit dia gampang senepnya gitu. Malam Cesiska, saya Sofia, kira-kira berapa lama saya mandi garam? 7 bulan. Perkembangannya sedikit lebih tenang, walaupun amarahnya masih gampang kepancing. Banyak kepahitan, kegelisahannya juga masih ada. Masih banyak bahkan. Emosimu aja sih yang kayak harum jeram ya. Sekarang baru awak nyesel, Ci. Kalau Enita mah udah gak usah ditanya. Enita tuh gampang banget suka sama orang. Enita, prinsip saya ya, saya tuh tidak pernah mengejar-ngejar Enita. Mau saya jualan, mau saya dideketin orang, saya gak pernah ngejar-ngejar. Saya maunya dikejar-kejar. You know, saya nggak pernah tuh maksa orang. Mohon maaf Enita. Mungkin kamu bisa mengambil prinsip itu. Karena kalau kita yang ngejar-ngejar kayak kita kan diskon gitu loh. Kita diskon kayak kita butuh banget. Biasanya jual mahal tuh yang dikejar-kejar. Gaya, sombong dia biasanya. Ya sombong itu biarlah menjadi tugas saya. Sombong itu tugas saya, songong itu tugas saya. Ya, jangan tugas mereka, biar itu jadi tugas saya. Untuk yang stay sombong, stay songong itu tugas saya. Emang saya sombong kok. Sebelum ada yang bilang saya sombong, lebih baik saya bilang emang saya sombong.
Gak usah dihakimi, saya menghakimi diri saya sendiri. Kan lebih ini, biar kamu gak dosa gitu. Soalnya tuh kemarin tuh ada kejadian tuh lucu ya. Ada seseorang itu dia tuh kayak nyeplos gitu, maksudnya bercanda, tapi dia tuh kayak meluapkan pikirannya dia, jatuhnya agak jatuhnya itu bukan fakta lah, itu fitnah gitu kan. Terus Bu Ami tuh langsung negur, kamu nggak boleh lo ngomong kayak gitu, itu tuh jatuhnya fitnah, kata Bu Ami tuh kayak gitu. Misalnya dibilang ya, oh si Enita nih naksir sama Guston gitu, ini misal nih contoh ya, gue bukan fitnah ya, ini contoh. Enita dibilang naksir sama Guston, padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Nah Bu Ami tuh bilang, itu kamu nggak boleh ngomong begitu, karena itu tuh berarti jatuhnya fitnah atas Enita. Walaupun si Enita tidak tahu kalau dia tuh diomongin begitu gitu. Terus gimana Bu? Ditanya lah sama orang yang berbuat kesalahan ini, ditanya, terus gimana Bu? Ya kamu harus minta maaf sama si Enita. Dijawab dong sama dia, Bu gimana ceritanya, si Enita kan tidak tahu saya mau ngomong itu. Enita tidak tahu saya berpikiran seperti itu. Bahkan dalam pikiran saja sudah dosa gitu loh. Harus buru-buru kita minta maaf sama Tuhan, apalagi kalau kita sudah sampai nyeplos. Saya kan nggak tahu Bu, si Enita kan nggak tahu Bu, masa ujuk-ujuk saya datang minta maaf ke dia Bu, bilang, Enita maaf ya kemarin saya ngomongin kamu begini, kan malah jadinya dia bikin keributan gitu loh. Tapi kalau mau ditanya benernya, ya memang harus minta maaf. Cuman kan manusia ini gengsi minta maaf. Coba aku ujuk-ujuk datang ke Guston, maaf ya, aku begini. Guston kan pasti mikir nih, orang ngomongin gua apa nih gitu. Ya kan? Tapi kalau kamu mau tanya benernya, harus minta maaf. Makanya lebih baik jangan ngomong. Bahkan ketika itu muncul di pikiranmu, ya langsung minta pengampunan sama Tuhan gitu. Enggak Cici, bener emang kok ada suka sama satu laki-laki, tapi bukan Guston kan ya. Ya Enita ya, jangan Guston udah punya istri Enita, awas kamu Enita. Saya nggak ada ngurusin di sini ya. Yang seperti Lisa yang bilang dia bukan ani-ani tapi dia simpanan, aku nggak ngurusin yang kayak gitu-gitu di sini ya. Aku kalau udah suka memang gila kali loh Ci sama Raymond. Oh Raymond Guston, bukan Guston kok, Raymond namanya. Nah ini nih, yang gila-gila gini nih yang bahaya nih. Kalau suamiku berapa lama harus mandi garam lukat? Oh dia mah lama banget. Suamimu nih ikatannya kuat. Suamimu ikatannya kuat, amarahnya tinggi banget. Lama harusnya dia. Emang dia mau mandi garam lukat? Istri Guston di sebelah langsung lega, langsung kayak ya ampun, untung Guston gak ditaksir gitu ya. Kalau saya tuh nggak apa-apa loh suami saya ditaksir, asal bukan suami saya yang naksir. Kita kan nggak bisa larang hatinya orang, ya dong. Asal bukan kita yang naksir, gitu aja. Kalau suami kita ditaksir, itu berarti masih ada tampang dia, masih ada daya jual dia. Berarti kita tuh harusnya bangga gitu loh. Kalau aku tak ketawa-ketawain aja, kan saya tahu siapa yang naksir sama enggak. Saya tahu gitu. Ya saya biarin aja. Bangga kita, oh berarti suamiku nih masih menarik di mata orang. Nggak salah pilih suami. Kalau jelek kan nggak menarik gitu. Yang naksir Koko soalnya setan-setan di badannya Helena. Bener tuh belum? Bener, yang naksir Michael setan di badannya Helena. Makanya saya biarin aja. Setannya deket juga udah nggak mungkin. Yang penting bukan suami saya yang naksir, gitu aja intinya. Ikatan apa Ci? Apakah pernah ada perjanjian sama ilmu atau leluhurnya? Dia sendiri pernah buat ikatan beberapa kali, leluhurnya juga ada. Kabuki, aku berapa lama ya pakai garam lukat?
Pakai aja tiap hari dulu ya Kak Buki ya, sama emosimu yang naik turun itu ya. Kak Buki ini gampang marah. Jiwa barbarnya tuh masih tinggi dia. Dulu aku ngikutin banget tuh kisah Helena. Kamu nggak tahu sekarang Helena tuh sudah waras, sudah cantik. Dia bahkan bikin-bikin video-video di sosmed karena dia lagi ngelatih public speakingnya. Orang yang dulunya hampir gila loh. Dokter sudah vonis dia skizofrenia. Karya Tuhan memberi pertolongan. Luar biasa ya. Sandi, kamu udah luar biasa Sandi. Gangguan-gangguan kayak gitu wajar. Kadang-kadang kita lagi drop, kita lagi stres, kita lagi capek gitu Sandi. Memang secara kita lebih lemah dan rentan. Yang penting kamu banyak doa aja. Nah, kalau kamu dalam pertobatan, walaupun Helena juga saya nggak bisa bilang pertobatannya sempurna, karena tidak ada manusia yang pertobatannya sempurna, tapi pertobatan itu literally hidup dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Ya Helena tuh sudah melakukannya. Dulu anak itu ya hidupnya itu seperti anak muda pada umumnya ya, suka party, happy kayak gitu-gitu, minum-minum lah mungkin ya. Hidupnya bisa dibilang tuh agak bebas lah. Sekarang dia benar-benar berubah. Ya kalau Helena sudah merasakan pertolongan Tuhan dari divonis skizofrenia sampai jadi waras, nggak bertobat sih keterlaluan juga ya. Tapi dia benar-benar berusaha gitu. Dan yang sekarang jadi PR-nya Helena itu adalah mindset-nya dia sendiri, pola pikirnya dia sendiri. Makanya kembali saya bilang tadi, mindset itu yang menentukan pertumbuhan iman Anda. Mindset menentukan perubahan hidup Anda. Tapi saya yakin kalau Helena mau buka diri, perbaiki terus mindsetnya step by step, pasti dia akan jadi pribadi yang lebih baik. Karena sekarang aja dia udah berubah 180 derajat. Tinggal diasah aja gitu. Itu Bu Ame udah live. Silakan kalian pindah aja ke Bu Ame ya. Yang gue usirin nih, pindah aja ke Bu Ame. Solusinya apa C? Apakah itu semua berpengaruh dalam karirnya suamiku? Iya, berpengaruh. Gini ya, kalau kita punya ikatan kuasa gelap, itu pasti akan berpengaruh dalam segala kehidupan kita. Oh ternyata Bu Ame ini live bareng di Siska hari ini. Hai Bu Gemoy. Yang rambutnya bikin aku gemes juga. Ya. Baru aku selesai mandi nih Nyam. Ya aku aja belum mandi nih. Lihat betapa berdedikasinya aku. Tapi tenang aja ya, saya nggak mandi tetap harum, saya jamin itu. Nah. Kapan aku bau coba? Nggak pernah aku bau. Dari ujung kaki sampai ujung kepala nggak pernah aku bau. Gimana sih cara invite? Siapa tahu aku bisa invite Lukat Suci juga nih ya bersama. Kenapa? Mau invite Lukat Suci masuk di sini juga gitu gimana? Nggak ngerti deh, udah terserah deh. Udah mulai bingung, udah mulai gaptek. Sampai jam berapa kamu live nih? Nggak tahu juga. Istirahat naik balur. Ini siapa yang harus didoain? Udah doain aja langsung Bu biar cepet. Nita nih kayak perlu doain nih, palanya agak error nih. Aku baru naik. Aku baru live. Kita kan live malam ini karena ada 3 orang yang harus didoain. Siapa yang perlu doain nih? Ngaku aja kalian yang hidupnya berantakan nih. Makanya Bu Ame sampai live malam-malam nih. Aku maunya tuh sebenarnya istirahat enggak sih? Sama. Makanya tumben kan kamu nanya. Tumben kamu malam-malam mau live gitu. Iya, itu udah. Emang harus ada yang didoain. Terus habis itu siapa tahu juga ada yang mau ikut donasi sedekah subuh besok. Oke. Loh. Jadi Bu Ame ini kan lagi di Jogja. Ya di pasarnya Bu ya, ada orang-orang yang pasar depan. Jadi kalau misalnya kalian di Jogja ya. Jadi ini nggak terbatas ya. Maksudnya nggak ada batasan. Jadi kalian boleh datang sendiri gitu ya. Kalian boleh datang sendiri. Jadi di pasar yang di depan Hotel Pop Sangaji.
itu ada pasar kan. Jadi di sana tuh ada beberapa mbah-mbah yang jualan, tapi kayak buah-buahannya tuh kayak jeruk nipis itu sampai kayak banget, ngerti gak sih? Nggak laku-laku lah. Kayak siapa yang mau beli gitu. Terus kayak buah-buahan, ada buah naga tuh sudah sampai kayak udah nggak ngerti dah jenengnya tuh kayak gimana. Ya itu sih, jadi kayak ada yang jual daun. Jadi biasanya biar kita juga kadang nggak nyinggung orang gitu ya, jadi biasanya aku bilangnya tuh beli. Misal sekarang kayak kasih uang 50, kasih 100, kita bilangnya tuh beli. Tapi habis itu setelah kita kasih uangnya, kita bilang, Mbah, maaf ya, ini nanti titip untuk orang lain, yang ini untuk Mbah aja. Itu, ya. Jadi kita juga mau kasih ke orang, jangan sampai juga menyinggung perasaannya orang sih. Makanya ini perhatian untuk yang suka ngasih donasi, atau misalnya kamu bikin sedekah-sedekah ngasih orang gitu. Ya, banyak yang ngasih tuh sambil di video-videoin yang gimana banget. Iya sih. Permisi dulu setidaknya sama mereka. Kalau mereka nggak nyaman di videoin, ya jangan di videoin. Kamu memberi ini kan tujuannya kan memang untuk ketulusan hati. Emang kamu tuh mau membantu mereka. Kecuali memang ada yang harus kamu laporkan. Misalnya kayak kita terima uang donasi itu kan harus kita laporkan. Ya memang kita harus ambil bukti gitu ya. Itu baru izin sama dia. Karena saya ini menyalurkan, bilang gitu. Saya memang harus ada buktinya. Jadi kita minta izin. Gitu ada ya, pertanggungjawaban gitu. Sekarang kayak uang, kamu dititipin nih uang donasi dari orang, ada pertanggungjawaban. Nah itu. Ya, itu contohnya. Jadi itu kita minta izin foto. Tapi kalau memang kamu hanya memberi, ya nggak perlu juga dikontenin gitu loh. Memberimu itu ya. Karena siapa tahu mereka tuh malu juga loh. Orang tuh kadang-kadang ada gimana ya, setiap manusia tuh punya harga diri, sayang. Walaupun mereka butuh, kadang-kadang mereka tuh sebenarnya nggak mau dikasih-kasih kayak gitu, tapi ya sudah lapar. Kasihan kan gitu. Mukanya beredar di mana-mana, mereka juga ada rasa malu ketika melihat dirinya tuh diberi sesuatu. So, ya be wise kalau kamu memberikan buat orang, jangan sampai kamu maksudnya ngasih dia makan tapi hatinya dia terluka, Azik. Nah, terus yang mau ikut donasi tuh kemana donasinya, Bu Ami? Makanya kalau misalnya ada yang mau ikut donasi untuk besok ya, untuk besok pagi itu ada sedekah subuh. Karena aku besok siang tuh aku sudah balik ke Gunung Kidul. Ya itu sedekah subuhnya kirim kemana? Ada yang sedekah subuh. Tempat ini sudah aku tahu. Jadi pasar ini sudah aku tahu. Jadi aku udah tahu kayak mbah-mbah yang jualan tuh yang mana aja gitu. Ya mungkin ada mbah-mbah yang berikutnya kan nggak tahu lagi. Jadi yang mau ikut untuk donasi besok, untuk yang donasi sedekah subuh itu ya, sedekah pagi, bisa DM. Jadi nanti aku kasih nomor admin. Jadi silahkan nanti ada untuk rekening donasi. Rekening donasi itu dari mana aja, mau dari dana pribadi, mau dari ada yang titip. Dan itu tolong nanti dikasih gitu, dikasih notnya apa ya, misalnya kamu kirim nih donasi untuk sedekah subuh gitu ya, betul, itu kamu tulis kayak gitu, jadi di situ tuh tahu ya. Jadi kita tuh tahu, maksudnya Bu Ami tuh tahu donasinya itu untuk apa. Iya. Karena donasi itu bukan, itu rekening khusus donasi itu bukan dari kalian doang, dari Bu Ami punya banyak lah, udah ya intinya gitu deh ya, kalian udah paham deh maksudnya pasti. Nggak usah dijelasin lah Bu ya. Pusing kita, stres. Masa kita harus menjelaskan alur uang donasi itu dari mana? Sudah nggak usah, pokoknya urusan donasimu aja nanti. Betul. Ya. Yang penting tahunya sudah disalurkan aja gitu ya. Betul. Terus tadi tuh ada yang gini nih, mau ikut untuk donasi sedekah pagi katanya kan, tapi nominalnya kecil ya. Aku bilang Tuhan tuh nggak pernah lihat nominal kita berapa. Dan ketika kita tuh ngadain misalnya sekarang kayak sedekah pagi gitu ya, itu kan mungkin ada juga yang nitipin ngumpul kan jadinya banyak. Benar. Dan Tuhan tuh nggak pernah lihat nominal berapa yang kita kasih. Kalau kita tidak bisa memberikan dengan nominal, maka cukup dengan perbuatan dan senyum yang baik. Betul. Jadi perbuatan dan senyum yang baik. Emang saya bingung juga nih, ada beberapa yang nitip donasi sama saya tuh ngomongnya apa? Maaf ya C, cuman sekian. Maaf ya C, cuman sekian. Lu kenapa minta maaf? Iya, kebiasaan. Padahal ya, buat kita itu mau kamu nyumbang cuman 10.000, 2.000 sekalipun, ya nggak jadi masalah gitu loh. Betul. Yang penting ya emang niat hatimu aja, itu loh yang Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu kok isi rekeningmu berapa. Ya.
Jadi nggak usah minta maaf. Saya bingung tuh, tiap kali nitip donasi pelan, angkanya buat saya lumayan loh, ngasihnya tuh bukan angka sedikit juga. Maaf ya Ci, cuma segini. Lu tuh merendah minta ditinggikan apa minta gue injek-injek nih? Kenapa lu minta maaf gitu? Ya itulah. Jadi sebenarnya gimana nih? Merendahnya mau ditinggikan apa diinjek-injek? Ngomong aja. Memberikan untuk kita berbagi, jangan melihat besar kecil nominalnya, tapi kembali lagi sama ketulusan kalian. Betul. Karena ini, aku kasih contoh ya. Kalian donasi dengan nilai yang besar. Ini aku contoh ya, kasih contoh. Kalian donasi dengan nilai yang besar. Yang pertama, kalian sudah tahu bahwa uang yang kalian hasilkan bukan dari hasil yang dingin. Paham ya, hasil yang dingin? Uang kotor. Uang yang dihasilkan dari hasil itu yang panas. Terus habis itu, uang yang dihasilkan dengan hasil yang panas, biasanya orang itu ketika memberikan donasi, jumlahnya gede gitu ya. Biar kenapa? Biar dipandang. Terus dengan tata bahasa kayak gini nih, maaf ya, nggak seberapa. Ngerti nggak? Bagi kita yang kayak udah tahu isi hatinya, nggak usah sayang ya, nggak usah. Kalau kita mau berbagi, baiknya berbagilah dari sumber yang benar. Betul. Ya, agar apa? Orang tuh kan nggak tahu ya, makan dari uang yang kita kasih, sumbernya nggak tahu dari mana. Itulah pentingnya kenapa kayak kita tuh misalnya doing business, selalulah rajinin ketika berdoa sama Tuhan. Kita jualan ya, kita dagang. Ini tolong diingat ya, tolong diingat dengan baik. Baik yang melakukan usaha dagang ataupun kerja. Intinya kalian semua deh ya, ini ya, yang punya penghasilan dari bentuk usaha apapun maksudnya Bu Ami. Ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu sumbernya seperti apa. Jadi nggak mungkin juga kan orang menjelaskan aku hasil dari nggak baik nih, kan nggak mungkin pastinya. Ya. Jadi penting untuk kita berdoa sama Tuhan setiap hari. Doa sama Tuhan gini, Tuhan berikan aku berkat rezeki yang Engkau berkati. Ya ingat ya, berikan aku Tuhan berkat rezeki yang Engkau berkati. Dan ketika aku tidak tahu Tuhan atas rezeki yang aku terima, karena ketidaktahuanku Tuhan, maka berkatilah rezeki itu Tuhan. Karena segala apapun yang dari berkat-Mu menjadi berkat bagiku. Amin. Gitu. Ya, atau simpelnya, ya, aku kalau ngasih tahu kau rekam, ya. Jangan kau cuma tenang, ini ntar ada rekamannya, tenang. Lagi gitu. Ya. Antem. Tenang, ini ada rekamannya nanti masuk di YouTube. Walaupun betul, rekamannya harus mungkin ya, harus direkam, harus dicatat dengan baik. Kau harus masukkan ke dalam otakmu dengan baik. Atau mungkin doanya bisa dipersimpel juga. Jadikanlah apapun yang kami terima itu segala sesuatu yang penuh keberkatan bagi kami. Bila itu haram, halalkanlah. Jadikan itu berkat bagi kehidupan kami. Jika Amin. itu jauh, dekatkan Tuhan. Iya. Perlu itu. Ya itu doa minta berkat ya. Jika itu jauh, dekatkan. Untuk berkat yang kami terima Tuhan, jika itu jauh dekatkan, jika itu di bumi keluarkan, di langit turunkan, jika itu haram halalkan. Apa maksudnya? Harus dijelasin nih Bu, kalau enggak ntar ngaco nih pikirannya ya kan. Kalau karena gini ya, rezeki yang haram dihalalkan. Itu ya, bukan berarti ya. Itu ya, yang kayak dari hasil yang panas itu loh. Itu bukan berarti ya Neng ya. Lu kerja berkati, gitu. Ini bukan berarti lu kerja jadi ani-ani terus duitnya jadi halal gitu ya. Bukan sayang. Maksudnya gini. Nanti salah konsep. Abis gini nanti lu jadi ani-ani lu bilang duitnya halal karena lu udah berdoa. Gua ketok juga pala lu ya. Gitu maksudnya sayang ya. Jadi misalnya kamu jualan, bukan kamu bisnis gitu ya. Kamu kerja apapun gitu ya. Kan kita nggak tahu nih orang datang uangnya ke kamu waktu dia belanja itu hasil kerja dia tuh apa. Kamu kan nggak interview kan, kamu ani-ani kah, kamu ini bisnis apa, kamu kan nggak interview kayak gitu. Ketika dia kasih ke kamu, entah itu hasil uangnya dia tuh dari berbisnis haram atau halalnya dia, Tuhan menghalalkan itu buat kamu karena kamu kerjanya sudah kerja yang halal gitu ya. Mau sumber uangnya dia dari pesugihannya dia sekalipun gitu, terserah dia. Tapi ketika sampai ke kita, itu semua yang buruk sudah Tuhan lepaskan.
sampai ke kita dalam versi yang sudah halal gitu. Kalau dibilang kenapa jauh, dekatkan, ya rezeki itu kadang-kadang sudah ada tapi masih jauh dari kita. Deketin dong Tuhan biar kita bisa terima gitu ya. Kalau ada di langit maksudnya berkat yang belum turun, yang di bumi. Sudah ada di bumi tapi kita belum menikmati. Tanaman misalnya apa kayak gitu, itu salah satu berkat kan. Biar kita tuh bisa menikmati itu. Gitu maksud doanya. Ya. Jadi doa itu semua punya makna. Dan makanya saya selalu bilang sampaikanlah doa dalam kata-kata yang sederhana. Anda nggak perlu berpuisi, ya. Ini bukan lagi lomba baca puisi. Nanti berpuisi tapi maknanya tidak Anda pahami. Lebih baik Anda berdoa dengan sederhana tapi maknanya Anda pahami. Nyampe dengan iman Anda, gitu. Betul itu. Begitulah ya. Itulah rangkuman singkat dan jelasnya. Kalau masih ada yang nggak ngerti, udah diantem beneran. Itu udah singkat kayak gitu aja kamu nggak hafal-hafal gitu. Selama ini kamu doa apa? Coba jelasin. Dan sekali lagi kalau dari diri kalian, kalau di antara kalian merasa bahwa wah Bu Ame sama Cece itu ngapain sih ngajarin doa, kita semua kan sudah bisa berdoa. Skip sayang. Yang kita kasih tahu silahkan di skip. Siska misalnya buatkan Viti yang baik-baik untuk kamu ambil, ya di skip aja, lewatin aja. Iya. Gitu aja. Lihat aja yang gila-gila. Emang ada yang larang kamu? Gitu. Nggak ada yang larang-larang ini kok. Mau gila juga nggak apa-apa, gas aja. Iya. Ya, jadi tujuannya Viti doa itu diajarkan karena sebenarnya banyak orang itu yang bingung untuk berdoa. Kasihan ya, doa aja bingung gitu. Selama ini chatting-chattingan sama pacarnya gimana kalau doa aja bingung? Nggak punya pacar jangan-jangan, introvert. Doa aja bingung. Kucil kalau. Jangan panggil dia, ntar dia muncul beneran. Muncul dikit-dikit kucil bingung, kucil butuh pegangan, kucil mau duduk berdiri, udah deh. Kayak kucil berdiri. Aduh deh. Bu Ame sehat-sehat selalu. Terima kasih Abizar. Udah muncul dia. Udah. Tadi kucil muncul waktu aku level tuh siang, ya kan? Kucil calon adik ipar Bu Ame. Oh iya, alhamdulillah kalau Rama ketemu jodohnya teh. Ya, kita mendukung aja sih ya. Terserah Bu Ame aja lah kapan Cil lamaran tuh Cil sama adiknya Bu Ame. Gila. Aku udah bilang sama kucil ya kan. Kalau calonnya adekku kayak kucil, aku langsung tolak, beneran. Kalau misalnya kayak si Rama ya minta pertimbangan, Kak gimana nih aku punya calon, ya kan? Nah, calonnya gimana? Oh sini, aku bilang mohon maaf lahir dan batin, ya. Silakan kamu menikah, aku pecat kau jadi adekku. Kalau jodohnya gimana? Kok jahat banget sih kamu, Jahara? Si kucil tadi bilang tuh nggak di live, saya bisa masak kok Bu, kata dia. Masak pecel, dia promo banget. Jadi Bu Ami ini lagi nyari jodoh buat Rama gitu. Katanya karena Ripka bilang dia tadi nawarin orang Makassar buat Bu Ami katanya. Makanya aku bilang toh, aku tuh aku kan tadi nanya ada yang jomblo nggak, atau mungkin kayak tetangganya saudaranya yang jomblo, adikku dua-dua jomblo, aku udah bilang toh, ya kan, kalau Rama tuh kan memang sudah siap untuk menikah dia, ya kan. Anakku juga jomblo Bu, dua-dua. Iya kan. Terus abis itu kucing menawarkan diri, tengah kamu, ya kan? Kucing menawarkan diri, ya kan. Dia minta aku angkat sebagai dia tuh calon iparku. Anak saya juga jomblo dua-dua. Mungkin ada yang mau calon besanan sama saya. Ya anak saya juga jomblo dua-dua. Bu Ami cari jodoh untuk adik saya, juga cari jodoh nih untuk anak saya. Siapa tahu dia mau besanan sama saya. Jangan salah, bibit unggul itu anak saya. Kau bayangkan deh sis ya, dengan kucil itu yang kerja berdiri dia nggak mau, kerja duduk dia nggak mau, makanya aku bilang tuh kerja jadi Casper. Bayang. Lagian kucil kenapa bilang dia bisa masak? Siapa bilang kita nyari jodoh tuh untuk yang bisa masak? Enggak. Ini nyari istri ya kucil, bukan lagi ajang nyari pembantu. Saya kalau nyari pembantu emang saya nanya sih bisa masak apa enggak gitu. Makanya aku tadi bilang,
Dia bilang bisa masak, bisa bersih-bersih. Aku bilang, adekku tuh gak nyari spek pembantu. Iya. Mama sekarang lagi di mana? Lagi di Jogja. Lagian ini tuh ya udah bukan tahun penjajahan dimana perempuan itu harus bisa yang kerjaannya masak, yang bersih-bersih dan lain sebagainya gitu. Ya kalau saya sih nggak suruh nyari anak saya nyari jodoh yang bisa masak dan lain sebagainya, karena saya juga nggak melakukan itu sih ya. Kayaknya Ya, wanita kalau sekarang harus misalnya lebih kita sebagai powerful deh. perempuan bisa masak, bisa. Iya. Karena kita sudah harus terbiasa mengurus diri sendiri, ya kan? Iya kan? Tapi bukan berarti macam kayak segala pekerjaan rumah itu kita bisa Betul. kerjain. Udah. Aku bisa tapi nggak mau. Yeay. Oh iya, Bizar. Aku kayaknya baru lihat kamu di live-ku. Atau mungkin kamu ganti nama. Aku bisa tapi nggak mau ya Bu ya. Jadi yang Iya nggak sih. bisa masak laku. Ya, Ya begitulah. kamu bisa masak tuh Kekurangan- untuk mode bertahan hidup. Coba kamu baca typingan Kucil ya. Kekurangan Kucil cuma bingung kerja, duduk atau berdiri gitu. Dia bilang cuma sis, cuma kata dia. Dengan yang dia bertanya itu kan, ya kan. Kira-kira Kucil, nah ya kan. Terus ntar belum lagi masalah ART-nya, belum lagi masalah percintaannya, ya kan. Belum lagi masalah dengan isi otaknya dia. Dia bilang cuma sis, cuma kata dia. Udah ditolak sih kamu Kucil. Nanti kita cari yang baru aja ya Kucil ya. Bu Ami udah menolak tuh. Aku mencari adik ipar juga yang waras, Cil. Beneran. Mencari yang waras aku. aku sih nggak masalah ya kan. Aku sih nggak masalah gitu loh. Yang kasihan tuh ibuku kalau punya mantu kayak kamu. Beneran. Kasihan Kucil. Kucil tenang aja Cil. Sayang anak-anakku masih kecil Cil. Nggak ada jodoh. Kamu pasti akan bertemu dengan jodoh yang benar, yang baik Kucil. Kucil mau muntah Bu sama ART gitu. Tuh, Teknik. Mira bilang belum lamaran dan ditolak secara online. Kucil biasanya tuh gengsi sis ya kan. Kucil biasanya tuh gengsi sama laki. Terus hari ini dia menawarkan diri, dan sekalinya dia menawarkan diri dan menghilangkan gengsinya langsung ditolak. Salah Kucil salah. Sama Enita aja gimana Bu, sama Enita? Sama Enita aja gimana? Aduh, dua-dua sama. Aku dulu pernah bantuin Bu Ame bikin minyak herbal. Abizar, dulu pernah bantuin aku bikin minyak herbal. Minyak herbal apa? Ini lagi, aku udah gak ngerti, ya kan? Aku aja baru lihat kamu di live-ku. Aduh. Ayo. Aku sudah pusing dengan perkucilan ya. Siapa lagi yang jomblo-jomblo tuh Bu Ami lagi dalam ajang cari ipar ya. Kalian bisa daftar kok ya. Tapi seleksinya emang agak ketat. Iya betul lah. Lebih parah Kucil atau Enita, dua-dua sama. Kamu tahu? Sama. Iya kan? Sama. Macam kayak nggak ada beda gitu, ya kan? Tapi ada bedanya Cil. Kalau kamu tuh masalahnya selalu nggak stabil. Kalau Enita tuh kadang stabil, walaupun lebih banyak nggak stabilnya gitu ya. Tapi masih ada momen Bu, nggak stabil dia. kamu tahu nggak itu apa namanya, trafo apa sih? Jadi kalau kita biar stabil itu listriknya itu kayak ada alat lagi satu. Travolt ya. Enita tuh kayak travolt. Tahu nggak? Enita tuh kayak travolt. Kadang-kadang kalau tekanan listriknya turun dia agak jegrek dulu, baru dia naik lagi gitu. Betul. Ya kan Enita tuh kayak travolt. Kalau dia lagi kumat tuh bener-bener pingin udah error dah tuh ya. Terus travolt itu tuh kalau kamu nggak sengaja kena samping itu kan nyetrum gitu. Si Kucil yang bilang, gimana kalau Bu Ame punya dua ipar, Kucil sama Enita? Berarti Aku nggak pernah berdoa kayak gitu sih, Cil ya. Semoga Tuhan tuh menjauhkan dari hal-hal seperti itu, Cil. adikmu kan dua. Aku cuma kasihan sama ibuku aja. Itu si Eri nawarin iparnya dia, Bu. Iparku gimana, Bu? Ri, kalau aja Ria, ya, kalau aja
dia itu tidak berjodoh dengan si yang sekarang ya, kamu boleh pilih Kucil atau Anita. aduh, lupa Bu Ame. Enggak, iparnya dia, itunya si itu. Duh, nggak paham dah aku sis antara Anita sama Kucil sis. Persaingan masalah kesetanan nih kuat kali. Aku lelah. Adikmu laki Bu, aku ada adik perempuan. Adikmu suka galau. Aku nih mencari bener-bener perempuan yang waras otaknya. Susah kandidatnya Bu Ame tuh. Aku perlu ipar yang waras otaknya ya kan. Tidak perlu spek yang cantik macam kayak gimana. Cantik perlu dong. Enggak. Ganteng-ganteng gimana? Enggak, cantik Biasa itu aja. perlu loh. Saya kalau jodoh anak saya sudah bilang sama dia, kamu cari jodoh yang cantik biar nanti cucu saya cantik juga gitu. Tekanan batin. Aku masalahnya aku sadar ya, muka adekku ya kan. Itu pas-pasan. Kurang aja. Ini kakak macam apa sih nih? Oh, realistis. Aku tuh seorang kakak yang realistis, weh. Iya. Itu katanya sama adekku tuh biasa aja. Katanya Ripka mau buatin e-flyer katanya kayak iklan gitu. Kasih kualifikasinya terus kasih foto adikmu gitu loh. Loh, aku tadi tuh waktu live aku tunjukin sih adikku tuh kayak gimana ya kan. Emang kalau nyariin jodoh nggak bisa dilukat? Juga mau yang good looking, terutama punya eyelid supaya nggak merem. Kamu lagi menghina suami saya, Kucil. Kamu menghina suami saya, kamu menghina saya yang matanya pas-pasan ini, ya. Bu, itu loh perbaikan keturunan Bu. Kita tuh nggak bisa nyariin adikmu tuh jodoh di lukat suci karena pasien semua nih, error semua. Kalau jadi pasien berarti error, jangan ya. Mereka bilang toh kali punya saudara kayak tetangga gitu ya yang waras lah ya masalah muka jangan yang jelek-jelek banget lah ya, yang punya lah tampang ya kan. Terus terutama itu yang pertama itu tidak kesetanan itu waras. Itu syarat utama itu. Definisi waras itu maksudnya dalam Tuhan. Iya kan, loh orang waras itu sudah pasti takut Tuhan, iya kan? Hanya orang gila yang belum tentu. Yang Tuhan. Banyak sekarang orang juga merasanya waras, vonis dokter dia nggak gila, tapi sebenarnya dia gila terselubung. Itu kan dia merasa, itu kan bukan waras, dia hanya merasa ya kan. Tenang, aku punya suami nggak ada elit, hasil anaknya masing-masing dapat kok. Di sini nggak waras semua, betul? Enggak, anak saya dua-dua nggak ada elit. Itu mungkin itu lagi beruntung aja, suaminya nggak ada elit tapi anaknya ada elit, tuh lagi beruntung tuh. Bener tuh kata Kucil, kalau emang mau punya yang anaknya ada elit ya cari suami yang ada elit. Ya gini loh ya, kamu married ya kan dengan pasanganmu dengan kamu misal matanya sama nih, sama-sama sipit, terus kamu menghasilkan anak yang matanya belok, ya kan? Itu bukan berarti itu bukan anak kalian, ngerti nggak? Encang-encingnya, kakek neneknya, buyutnya, kau harus cari tahu. Ya, ini jangan hanya kau yang dilihat. Kucil seumuranku ya, sepertinya begitu sih ya. Tuh Merah bilang apa? Kalau ibu ipar sama Kucil bisa jadi pahala Bu, karena bawa Kucil mendekatkan diri sama Tuhan. Enggak ya. Aku lebih baik aku cari nasi goreng daripada aku cari pahala. Kita mencari pahala ya, jalur lain aja. Iya Bu, mata Kucil kayak nenek. Cil. Mau kau mata kayak nenek kayak apa? Otakmu warasin, Cil. Kalau otakmu udah waras, keluargaku pasti menerima dengan senang hati ya kan. Itulah Kucil. Kalau kau masih kesetanan, Kucil, dulu karena saya tahu saya sipit, mata saya kan agak nggak besar tuh ya, bukan yang segaris sih tapi nggak besar. Terus suami saya juga sipit. Saya tuh doanya tuh bukan minta anak yang matanya besar, enggak. Saya doa minta anak yang hidungnya mancung. Karena kalau dia udah sipit, pesek, wah itu perpaduan yang kurang meriah gitu ya. Makanya sipitnya nggak apa-apa, tapi udah hidungnya mancungin dikit gitu, biar seimbang.
Kamu mungkin doanya kayak gitu, Cil, karena jodoh kita nggak bisa ditentukan dari elitnya, Cil. Kucil juga pesek, Ci. Ya kita juga bukan yang mancung-mancung gimana. Kamu lihat ya hidung kita nih kan. Hidungku udah kayak jambu-jambu. Bagian tubuh saya yang paling saya tidak suka itu adalah hidung saya. Itu makanya Bu Ame ngomel-ngomel. Sayangnya operasi itu kan dosa. Saya juga takut gitu ya. Jadi sudah saya terima aja apa adanya. Cuman kalau ditanya ya Kucil ya, bagian tubuh saya yang paling tidak saya suka adalah hidung saya. Kayak mulai Cici nggak suka gitu. Nggak suka, pokoknya nggak suka aja. Cuman yang sudah diberikan sama Tuhan yang suka deh. Tapi kalau hidungmu mancung kayak artis-artis yang kamu suka itu tuh nggak cocok di kamu. Ya makanya kan Tuhan sudah Jadi berikan yang tuh terbaik. Kasih kamu muka itu sudah proporsional, ngerti nggak? Hidungku nggak proporsional sih Bu sebenarnya. Coba kalau kamu merasa bahwa hidungmu nggak proporsional, ya kan? Nggak usah sebelum kamu bisa melakukan operasi, nggak usah sis. Kamu ambil bentuk hidung yang mancungnya yang kayak kamu ingin, terus kamu tempel tuh, kan? Kecilin. Kau berkaca tuh, bercermin. Asli kau macam kayak nenek sihir yang gagal mancung, ngerti kamu? Ya kalau kecilan dikit kayak lebih bagus. Tapi ya sudahlah, Tuhan sudah atur. Kita kan tidak boleh mengatur diri sendiri. Yang lainnya saya syukuri. Ada sih yang saya pingin komplain lagi, cuman ntar dihujat sama Bu Ame, dihujat sama Kristati, dihujat sama Cemeli. Jelas. Jadi saya hidup aja. Ya. Manusia itu harus bersyukur ya. Dulu aku kayak, ya ampun hidungku kayak jambu banget sih gitu loh, ya kan? Dulu mukaku kan gak segede gini ya kan? Terus aku lihat ini udah tuh kayak ini gede banget gitu. Sekarang kelihatan kurusan kayaknya gara-gara satu layar dibagi dua deh sama aku. Sepertinya begitu, ya kan? Kalau sekarang hidungku tuh nggak terlalu yang kayak kelihatan gede banget karena aku gendut, jadi kayak satu muka tuh sama gitu kan, ya kan, sama-sama gede. Tapi kalau dulu tuh nggak. Oh jangan-jangan yang masih imut kayak marmut ya kan, hidungku tuh kelihatan banget gedenya. Jangan-jangan itu alasan Bu Ami menggendutin diri ya, soalnya kemarin tuh dia izin ke Singaraja sebulan katanya ngurusin dirinya. Tapi ternyata dia tuh lagi gendutin diri gitu. Mungkin biar hidungnya seimbang sama wajahnya yang lain. Aku menyeimbangkan lemakku. Ini siapa sih yang harus didoain nih Bu? Udah muncul manusianya. Menyeimbangkan lemakku. Bu Ame, jodoh kucil ada di mana? Kau cari ke lubang semut. Sekarang rambut Bu Ame bergaya ada jambul badai. Ini lagi habis mandi dodol. Dan kalau misalnya siang di ke depan semua. Sebel aku liat rambutnya Bu Ame. Di depan semua. Hah? Sebel aku liat rambutmu. Rambutku belum panjang-panjang nih. Aku tuh kayak bisa nggak sih langsung panjang gitu? Iya, kenapa nggak bisa bener sih rambutmu tuh? Kayaknya kalau saya punya rambut kayak Bu Ame saya stres deh. Kau diam, Francisca Hari Gunawan. Diam kau, diam. Ya, aku nih lagi berusaha biar aku menjadi seperti ibu-ibu, ya kan? Nggak bondol rambutku gitu loh. Karena kayak anakku tuh udah bilang gini nih, Bunda, banyak sekali lu yang bilang Bunda tuh mas-mas, bapak-bapak, katanya kan. Coba rambutnya dipanjangin Bunda. Itu sebenarnya kayak aku mikir dan tuh berkali-kali dia ngomong kayak gitu. Dan aku mikir, ya ampun, anakku sebenarnya kayak ngomong, bisa nggak sih lu jadi emak gua, lu bener-bener pada perampilan kayak emak gua, jangan kayak bapak gua gitu ya. Mas. Kalau anakku komplainnya apa? Mami kok nggak pernah pakai rok sih Mami? Terus kemarin aku kan mau pergi gitu, dia bilang gini, kalau Mami pakai rok bagus deh, Mami nggak punya rok. Terus kalau Mami pakai rok, kamu kaget lagi. Itu kayak gitu. Anak aja bisa komplain loh ya. Aku tuh kayak melihat, ya ampun, anakku tuh udah mulai dewasa dia ya gitu loh. Tadi itu aku datang aku masuk kamar, terus dia bilang kayak gini. Dia sekarang tidur sama adekku. Dia bilang kayak gini, Bunda, dia mandinya kan di sini. Dia bilang, Bunda, itu setelan airnya jangan diganti lagi ya. Karena dia itu pas yang kayak kepanasnya walaupun dikit tuh panas banget, kata dia.
Jadi nggak usah diganti, itu sudah Alif aturin tuh. Jadi biar nggak terlalu panas pas Bunda pakai, yang kayak pas mau mandi air angetnya. Bilang, ya ampun anak ayam. Lovely sekali dia. Dia sampai ngaturin air lah nggak kamu? By the way Bu, Alden aja bisa komplain tau sama bajuku. Kemarin kan aku cuma pakai baju gini doang kan, nggak kebuka bajunya tuh, kayak lengannya nggak sampai sini tapi di sini gitu. Aku ada foto deh kayaknya, aku kirim di grup tuh bajunya. Dia aja komplain tau, Mami kok nggak pakai baju. Aku nggak pakai luaran kayak gini, dia bilang aku tuh nggak pakai baju. Mami kok nggak pakai baju? Dia bilang ini kan baju. Terus bilang enggak, itu baju lengket katanya. Maksudnya terlalu fit body. Ya. Terus kamu nggak pakai luaran lagi gitu loh. Bapaknya langsung mendukung, betul itu baju lengket kata papinya. Harusnya bawa ke meja lagi. Anak kecil aja bisa komplain, bisa perhatian mereka tuh. Makanya kamu harus jadi perempuan sejati, Bu. Baik buruknya dia tuh tahu. Itulah pentingnya kita nih mengajarkan sama anak apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi anak itu bisa ngolah gitu loh. Jadi punya pikiran itu sudah bisa ngolah kan. Dari kecil itu sudah bisa ngolah. Daripada ya kalian menyayangi anak kalian dengan sedemikian rupa, anak ini nggak pernah dikasih tahu, hanya diberikan kasih sayang. Padahal ketika selalu seperti itu, kalian tuh sebenarnya mendorong kalian ke tepi jurang, mendorong anak kalian ke tepi jurang. Ketika gede, ini anak tuh menjadi anak durhaka, ngerti nggak sih? Betul. Iya, nggak mau tahu tentang kehidupanmu seperti apa, jadi payahmu kayak gimana. Karena apa? Kamu dari kecil ini anak kamu tuh selalu bilang kayak gini, udah nggak apa-apa, mama aja, papa aja, udah kamu nggak usah susah, selama kita masih hidup kita akan berusaha. Iya kalau lu hidup terus, iya kalau laki lu hidup terus lah, umur itu Tuhan yang punya sayang, ya kan? Jangan gila-gila. Kalau misalnya kedua orang tuanya nggak ada, sementara dia nggak siap dengan hidupnya, terus mau gimana? Banyak loh contoh itu yang kita temuin tuh, banyak banget. Anak yang terlalu dimanja oleh orang tuanya, yang terlalu disayang oleh orang tuanya, pada akhirnya ketika dewasa ini anak nggak bisa apapun. Bisanya tuh hanya ngerepotin, ngerecokin, ngerti nggak? Kayak gitu. Jadi kita ini harus berlaku bijaksana jadi orang tua. Hati orang tua mana sih yang nggak sakit ketika abis marahin anak? Ya nggak? Kita marahin anak nih, anak melakukan salah, kita marah-marah, abis itu kita nyesel nggak? Nyesel. Tapi kalau kita tidak marahin dia, kita tidak kasih tahu dia, kita tidak kasih didikan dia secara VOC, ya kan? Dia nggak akan ngerti salahnya apa. Dia tidak akan pernah mau memperbaiki dirinya. Intinya anak kecil itu pun tidak bisa dia hanya 1 kali 2 kali dikasih tahu, harus berulang-ulang kali. Betul. Tapi kadang-kadang kita ini lucu ya. Tadi tuh saya baru menyadari juga. Saya kan tadi nonton film Superman sama anak-anak, Bu. Dan ada adegan ciuman, dimana ya Superman-nya ciuman sama si Lois, pacarnya ya kan. Dia ciuman gitu. Saya secara refleks nutup mata anak saya, mana dia kursi di depanku lagi, jadi aku tutup. Tapi anak-anak itu kan nggak mau matanya ditutup. Sampai akhirnya saya nggak tutup lagi matanya. Ya biarin aja, sudah dilihat orang ciuman gitu kan. Tapi saya bilang sama dia, itu kiss karena mereka tuh saling sayang. Dan yang boleh kayak gitu cuman cewek sama cowok, kayak mami papi yang udah nikah. Jadi saling sayang. Nanti kalau kamu udah nikah sama istrimu, kamu bisa kiss. Karena itu menunjukkan kasih sayang. Kayak mami kiss kamu karena mami sayang kamu. Kamu kiss mami karena kamu sayang mami. Jadi saya tuh ngejelasin kayak gitu. So dia tuh gak cuma menangkap adegan kiss itu ya sesuatu yang seksual, tapi supaya apa yang sudah dia lihat itu jadi satu tanaman yang baik dalam diri dia. Kan kita juga yang bisa ngejelasin. Jadi yang saya sampaikan adalah ya, kalau kamu ngeliat adegan kiss itu karena mereka saling sayang, saling mengasihi. Anak kecil tuh gak tahu nafsu, by the way. Jadi saya jelasin karena mereka saling sayang, saling mengasihi. Kamu pun nanti akan melakukan itu sama istri kamu. Dan saya pribadi tuh memang bukan orang yang menutupi kemesraan di depan anak. Jadi saya sama suami kalau mau cium ya cium, tapi ya kiss gitu ya, yang biasa aja. Atau cupika-cupiki, gandengan, pelukan, ya biasa di depan anak. Ya kemesraan yang wajar. Kemesraan yang wajar ya gitu ya, ya biasa. Karena buat saya gini loh, kalau mereka ngelihat orang tuanya menunjukkan kemesraan yang wajar,
mereka akan tahu juga bagaimana cara memperlakukan pasangan tuh dengan lembut gitu. Tuh. Makanya saya juga seneng dan bersyukur ya punya suami tuh yang ketika saya melakukan apa dia bisa bilang terima kasih, dan anak-anak saya tuh ngikutin. Sampai tadi anak saya tuh lagi nginep di rumah neneknya, di mana di rumah neneknya ini juga ada kakak saya yang tinggal di situ, yang jagain mama saya juga sama istrinya sama anak-anaknya. Dan anak saya tuh tadi minta tolong sama uncle-nya ini buka permen lollipop. Dibukain tuh langsung bilang terima kasih uncle gitu. Terus saya tuh giniin, duh manis banget loh mulutnya, saya bilang kayak gitu. Karena memang nadanya si Alden itu ngomong terima kasih tuh sweet banget gitu, kayak nyenengin gitu. Terus ipar saya nyautin tuh, istrinya kakak saya, iya dia paling manis mulutnya. Apapun hal kecil yang dibuat sama orang lain untuk dia, kayak cuman dibantuin pakai celana, dibantuin ambil apa gitu sama auntie sama uncle-nya, dia tuh langsung say thank you-nya tuh kayak terima kasih kayak gitu. Jadi orang yang ngebantu kan seneng. Dan saya ngeliat itu dia mencontoh juga, selain kita nasihati ya, suami saya kayak gitu, saya pun kayak gitu, ke mbak pun dikasih apa saya bilang terima kasih apa gitu. Jadi ketika saya beliin sesuatu misalnya buat anak-anak, ya menurut saya sebetulnya itu kewajiban kita orang tua ya, cuman beliin snack gitu atau yogurt gitu, dia bisa ngomong ke saya terima kasih mami, mami yang terbaik gitu. Ya itu karena dia nyontoh. Kenapa ada teman saya bilang gini, Siska anakmu tuh lovely banget loh, si Mega kan bilang gitu bu, kayak anak saya tuh rajin banget bilang I love you mami, I love you papi, terus rajin kiss, rajin peluk kayak gitu, kayak mau kiss saya terus, mau peluk, mau kiss papinya. Dia nanya saya, kok bisa anakmu kayak gitu, anak saya sweet seperti itu. Ya kembali lagi, karena saya dan suami pun tidak menutupi kemesraan di depan anak, dan kami mencontohkan itu dan memperlakukan itu ke mereka. Bagaimana anak kita bisa suka dipeluk kalau kitanya aja nggak mau peluk mereka? Bagaimana anak kita tahu kalau kiss itu lambang sayang kalau kita aja nggak pernah kiss mereka? Ya kayak gitulah contohnya ya. Jadi jangan depan anak tuh kayak kaku banget, suami istri malah jadi kayak kaku, kayak nggak pernah ngomong kayak apa gitu. Saya bercanda-bercanda depan anak ya bercanda, mau manja-manjaan depan anak ya biasa aja gitu, biar dia tahu oh mama papaku ini punya hubungan yang sehat kok gitu. Betul. Jangan berantemnya depan anak. Justru kalau berantem jangan depan anak. Jangan dibalik ya. Ada orang tua yang nggak mau mesra-mesraan depan anak, dalam artian gandengan tangan aja kayak tabu banget, cupika-cupiki aja kayak malunya setengah mati. Tapi kalau berantem lu nggak malu-malu. Itu salah mindsetnya. Kalau baku hantam kok jangan depan anak, ya. Jangan dibalik-balik. Tapi bener loh, itu tuh penting banget ya, karena sampai detik bapakku itu almarhum ya, sampai saat itu pun aku tidak pernah melihat ibuku sama bapakku tuh berantem di depanku, di depan anak-anaknya. Aku sampai tanya sama adik-adikku bilang juga nggak pernah. Dan selalu mencontohkan, misalnya sekarang kayak peluk ibuku, cium ibuku gitu. Selalu dari kecil itu dicontohkan seperti itu. Jadi kita itu saling care satu sama lain, saling memberikan kasih sayang antara satu sama lain, karena ya orang tua itu mencontohkan seperti itu sama kita. Jadi itu ya, itu yang disampaikan tadi sama Siska. Perkataan maaf dan terima kasih itu pelajaran yang sangat penting dalam hidup. Aku nggak tahu kenapa, kayak selama aku menggunakan bahasa Jawaku lagi, mau aku tuh kayak belanja sama anak yang lebih muda banget gitu ya, aku tuh tetap menggunakan bahasa kromoku. Jadi kayak aktif lagi aja gitu loh, kayak ya udah kayak ngalir aja. Karena menurutku gini, ketika kita menghargai orang itu kan otomatis menghargai diri kita juga toh. Tapi sebelum itu hargai juga dulu diri kita. Kalau kamu mau dihargai orang, hargai dulu dirimu. Dengan apa? Dengan sikap. Bersikaplah yang baik gitu loh. Berikan rasa hormat untuk dirimu, sehingga ketika kamu sudah bisa memberikan rasa hormat untuk dirimu, kasihmu itu nular. Ya, perbuatanmu itu nular. Kalau kamu hanya berharap orang itu menghormati kamu, orang itu hanya menghormati kamu dengan hormat yang palsu, nggak tulus. One day ketika kalian ketemu dengan saya, misalnya kayak di jalan gitu,
saya itu terbiasa senyum di depan orang, ya. Tapi ketika saya kayak buang muka, saya langsung kembali lagi ke ekspresi flat. Itu bukan berarti saya senyum palsu, enggak. Ketika saya senyum, saya menghargai orang, paham ya? Tapi habis itu, ya sudah, saya menjadi diri saya yang ya udah flat. Ya sudah, selesai urusan dengan dia. Itu loh ya, bukan berarti kayak pura-pura ketawa. Enggak. Kepura-puraan dengan apa yang kita lakukan itu dari hati kita tuh berbeda kok. Gitu loh ya. Ibu Ame, ibu barusan kan bilang flat gitu ya. Aku tuh baru menyadari kenapa emosiku semakin flat. Jadi kayak ya datar aja gitu. Iya, nggak kayak dulu. Ya kenapa gitu? Kenapa kita semakin flat? Kenapa kita semakin flat? Kenapa kita tidak stres kayak dulu? No, it's not about the stress. No. Aku chat kamu kayaknya kapan ya? Kemarin atau kapan lalu tuh? Aku chat kamu, aku bilang kayak gini. Aku tuh happy loh sis, dengan lihat kamu yang sekarang. Aku bukan lihat Siska yang dulu. Enggak. Iya kan? Ada kan? Aku chat kamu kayak gitu. Aku bilang aku happy karena apa? Aku melihat kamu yang sekarang, stresmu sudah jauh berbeda. Kamu ketika kayak ngadepin masalah, ya udah kita mikir, tapi bukan yang sampai kayak dulu tuh ruwet banget gitu. Kamu tahu kan yang bikin aku stres siapa? Kamu tahu kan? Nggak. Gitu loh ya. Tapi kayak gini maksudku, Bu. Aku tuh jadi kayak merasa datar aja gitu ya. Mau happy pun kayak aku sudah tenang. Standarnya aja. Standar kan? Sudah tenang, sudah ini. Ya apa sih yang bikin kita happy berlebihan lagi tuh? Apa gitu loh. Paham nggak, Bu? Ya jadi kayak gini, selalu di fase tenang sampai kayak hidup ketika kita sudah diserahkan sama Tuhan. Dan kita sadar bahwa ya semua Tuhan yang punya. Kebahagiaan juga ya udah sekedarnya toh. Kamu bahagia sewajarnya. Ketika kamu bahagia tidak sewajarnya, kamu pusing loh. Coba deh, kamu ketika misalnya kamu ketawa nih, kamu ketawa untuk hal-hal yang lucu. Kamu ketawanya tuh sampai bablas banget. Sampai yang benar-benar effortmu tuh sudah sampai udah banget gitu. Kamu sakit kepala nggak? Sampai pusing kepalamu? Iya benar. Ketika kamu sedih itu pun juga harus kasih porsinya. Karena kalau sedihmu tidak pada porsinya, sakit juga kepalamu. Stres, asam lambung naik dan lain sebagainya. Makanya sedih sewajarnya, bahagia pun juga sewajarnya. Gimana sih cara mengaktifkan itu dalam hidup kita? Berserahlah sama Tuhan. Banyak-banyaklah berdoa dan sadari bahwa apapun yang ada dalam hidup kita itu Tuhan yang punya. Terus si Meira nanya, flat sama mati rasa sama nggak, Ci? Enggak, saya tuh nggak mati rasa. Saya tetap bisa, saya tahu ini happy. Tapi saya tuh udah, gimana sih ngomongnya, Bu ya? Emosinya tuh stabil gitu loh ya. Iya. Stabil sehingga mau kayak gembira, seneng, tapi bukan yang kegirangan nggak karu-karuan. Iya. Ada rasa marah, kita tahu ini rasanya ngeselin, tapi segera kita rilis gitu. Jadi cenderung tuh emosi tuh stabil terus. Sampai rasanya tuh jadi kayak flat, saking stabil ya, kayak nggak ada gejolak gitu loh dalam emosi kita tuh loh. Kayak melewatinya, kayak hari ini ya sudah, tenang aja dari pagi sampai mau tidur gitu, tenang. Ada nggak yang ngeselin? Ada. Pasti ada lah. Tapi begitu dia tuh mau agak timbul ya bisa kita datarin lagi gitu. Ya itulah ya, kalau sekarang segala sesuatu kamu tuh ambil terlalu tinggi, pecah kepalamu, bener loh. Pernah nggak kamu tuh dengar orang yang sakit kena stroke sampai pecah pembuluh darah di otaknya? Pernah nggak? Sering kan? Sering banget. Ya kan, sering kan? Kasus seperti itu sering kan? Kenapa seperti itu? Kamu tahu nggak? Syaraf di otak itu halus, super halus. Bahkan lebih halus dari kita punya rambut loh, helai rambut. Lebih halus bahkan dari itu. Kalau dia terus dikasih tekanan emosimu, ya nggak kuat juga saya. Putus dia. Makanya sampai dibilang pecah. Ya, ada syaraf yang konslet, ada syaraf yang nggak bisa connect lagi. Syaraf di otak kita ini tidak ada satu alat medis pun yang bisa memperbaiki kita punya syaraf otak. Nggak bisa, sayang. Dari saking apanya? Dari saking halusnya dia. Makanya ya guys, daripada kamu yang stres, marah, stroke, mendingan orang lain yang kamu buat stres, marah, dan stroke ya.
Nggak gitu juga sih konsepnya. Salah ya konsepnya ya. Janganlah, kesian orang lain gak dong. Ya daripada kita ya kan mendingan dia gitu kan. Salah konsepnya, salah guys. Ya berarti kontrol Jadi gitu ya, emosinya. taruh semua itu pada porsinya, ya gitu ya. Jangan yang sedih terlalu, jangan juga bahagia yang terlalu. Ya udah, Jadi biasa aja. bukan gitu. berarti kayak kita ikut Tuhan, rasa damainya tuh kayak kamu tuh happy tralala setiap hari, enggak. Tapi rasanya tuh kayak sudah lebih ke gimana ya ngejelasinnya Bu? Bingung juga ngejelasinnya. Kok dibilang datar tapi enak rasanya. Pengertian flat itu bukan berarti nggak ada rasa. Ya karena kita sudah taruh semua pada porsinya, jadinya ya udah gitu loh. Porsimu segini ya udah segitu ya. Porsimu yang misalnya kayak kotak A, ya udah si A ini sudah ada kotaknya sendiri, si B sudah ada kotaknya sendiri gitu ya. Jadi kayak gitu, jadi kayak udah nggak ruwet kayak dulu. Kalau dulu kan kayak A sampai Z itu dikumpulin jadi satu. Ketika semua ada masalah kita bingung. Makanya kadang ketika Michael tuh buat sesuatu terus dia tanya sama saya, happy nggak gitu atas apa yang dia buat untuk aku gitu ya, aku tuh bingung juga jawabnya gitu. Ya maksudnya gini, seneng aku dengan apa yang kamu effort, yang kamu usahain, tapi sebetulnya daripada rasa happy yang atas perbuatan-perbuatan itu tuh, kalau dalam pernikahan tuh kita lebih butuh rasa aman dan nyaman gak sih? Itu betul. Ya, daripada happy-happy yang sesaat gitu. Ini kan bukan masa pacaran lagi ya, yang kita happy dikasih hadiah, happy diajak dinner, yang kayak gitu. Itu perlu dalam rumah tangga. Dinner apa gitu tuh perlu. Makan berdua. Tapi udah bukan yang waktunya kita happy-happyan yang kayak gitu. Itu lebih kayak untuk membina hubungan romantisme aja setelah nikah. Setelah nikah tuh butuhnya rasa aman dan nyaman gak sih? Dalam pernikahan itu yang pentingnya, yang harus kalian garis bawahi adalah jangan egois. Jangan egois. Kalau sudah egois salah satunya, hancur pernikahannya. Kalau otaknya kagak bisa dipakai mikir ya, terus ngorbanin pasangan, tuh namanya egois. Iya. Jadi gini loh, Siska sama saya, kita sudah sama-sama berkeluarga. Apakah pasangan kita sempurna? Enggak, karena kita pun juga nggak sempurna. Kita ini juga manusia biasa kok. Enggak, aku sempurna. Bukan yang sempurna, gitu ya. Ntar lagi tempelnya ngomong kata El Mata, ya kan? Kita disempurti, bukan sempurna. Ada banyak hal dimana misalnya sekarang kayak saya lagi kesel misalnya dengan salah satu tindakan beberapa sikap dari pasangan saya. Siska pun seperti itu. Kita pun juga harus yang kayak tetap bersikap bijaksana, karena apa? Maybe pasangan kita pun juga merasakan hal yang sama dengan kita, gitu loh ya. Dia yang juga kayak ya udahlah daripada ribut, kan kayak gitu. Jadi jangan yang kayak berdiri di posisi masing-masing. Kalau kamu berdiri pada posisi masing-masing, pernikahanmu itu udah macam kayak neraka. Yang satu bilangnya pokoknya aku yang paling benar, yang satu bilangnya aku yang paling benar. Udah nggak akan ketemu jalan tengahnya. Yang jadi korbannya siapa? Anak. Ketika kita mempunyai pernikahan seperti di neraka, lalu anak ini unhappy, ya, terus ketika dia dewasa, dia melakukan sesuatu yang tidak kita suka, yang aneh-aneh tingkahnya, yang harus kita salahin siapa? Diri kita. Jangan kita salahin anak. Lah kita mendidiknya gimana? Ya selain mendidiknya juga ada luka-luka emosional yang kamu berikan, sehingga anak itu punya luka, anak itu kosong. Ya dia mengisi kekosongan emosional itu dengan apa yang bisa dia bikin dia rasa itu bisa mengisi dia. Makanya anak tuh cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang ante-ante itu di luar. Mereka juga lagi nyari jawaban untuk luka di dalam dirinya dia gitu. Di antara anakmu tuh yang frustasi mungkin dia narkoba, dia minum-minum kayak gitu. Itu bukan karena pergaulan doang, bukan. Kalau anak yang sudah stabil secara emosional, ya saya tuh termasuk merasa diri saya dulu di keluarga yang memberi kasih cukup, emosi saya stabil. Mau teman saya minum, mau teman saya apa, saya nggak apa-apa, nggak ikut gitu. Karena saya punya pemikiran simpel, saya sudah happy kok. Ngapain gue minum orang gue udah happy gitu. Ya pernah saya minum tapi nggak yang terus-terusan sampai
mabuk gitu, kayak enggak gitu. Jadi hanya untuk pergaulan, tapi saya tidak menghancurkan diri saya di situ gitu loh dulu. Ya itu sih. Dan ya biasakan melakukan hal-hal yang positif dalam hubungan antara orang tua dan anak. Hal-hal yang kecil aja, yang sederhana aja. Misal nih, habis mandi, kalau kayak aku tuh membiasakan dalam keluarga kecilku ya. Kayak kita tuh habis mandi, kita tuh peluk gitu, tak peluk pasangan. Itu di depan anak. Kita peluk anak. Jadi ketika anak itu habis mandi, dia pasti nyariin kita. Kenapa harus habis mandi? Dia peluk dulu satu mau tidur pun juga kayak gitu. Jadi kayak ya udah, dia ke kamarnya toh, sebelum dia tidur dia biasanya datang tuh dari kamarnya, dia masuk kamar kita, dia ketok, dia masuk, habis itu dia pamit tuh mau tidur. Jadi hal-hal kecil kayak gitu ya, itu penting gitu loh. Kenapa harus habis mandi? Jadi Itu pertanyaannya. Kenapa harus habis mandi? Kan kalau misalnya habis mandi kan bersih toh, energi kita tuh kan positif. Terus ketika energi kita positif, tidak terkontaminasi sama hal-hal yang negatif, ya kita menyalurkan energi itu juga ke orang lain. Itu energiku positif everyday loh. Ya kan beda dong, tantem juga kau. Cuman udah ngantuk aja nih. Gitulah. Jadi hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil gitu. Terus biasakan juga, kamu tahu nggak sih, pegang pundak anak, elus punggung anak, usap nih kepala anak nih, kayak rambutnya dia diusap kayak gini. Itu adalah sentuhan yang paling ditunggu sama anak. Karena rasanya itu beda. Ngerti nggak? Beda. Tapi ketika kamu menyentuh anakmu, jangan kalau dalam kondisi yang nggak stabil, ya, emosi meledak-ledak. Lo gimana? Stres, jangan. Ini 99,9% penonton live-mu ini emosinya nggak stabil. Jadi bagaimana mereka mau sentuh anaknya mereka? Itulah. Makanya itu ya, jadi orang tua, sebelum jadi orang tua, beresin dulu dirinya. Karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan anak. Jangan ngotot aja mau punya anak, diri sendiri aja gak beres. Ya, jangan punya anak kalau nggak siap. Jangan ya. Karena ya itulah. Kalau anak udah benci ibunya dan gak mau disentuh, masih bisa nggak, Bu? Kenapa? Anaknya sudah benci sama ibunya, gak mau disentuh. Kamu harus melakukan pendekatan dengan kasih dulu. Memang tidak bisa sayang ya, kamu langsung mau sentuh ini anak sementara dia sendiri sudah kasih sekat buat kamu. Coba Mira, dengan sikapmu sendiri gitu loh. Coba Mira, kamu lagi marah nih, terus kamu mau ditoel-toel sama orangnya, nggak kamu tempeleng tau orangnya. Itu dia. Ya kayak gitu loh ya, setidaknya lo harus rekonsiliasi dulu. Lah, saya paling bingung sama orang tua yang jarang peluk anak, jarang elus anak, jarang kiss anak. Lu hubungannya sama anak sekaku apa sih gitu loh? Menunjukkan cintanya dengan apa sih gitu? Cinta itu, cinta dan kasih sayang itu nggak bisa pakai telepati ya, dipendem gitu nggak bisa. Mau sama pasangan, mau sama anak nggak bisa. Cinta tuh emang harus di show off. Tau nggak? Aku nih ya, gimana mau menerima Kucil sebagai iparku. Tadi sis di live dia bilang kayak gini nih tadi ya. Iya Bu, saya nggak suka anak-anak, kata dia kan, ya kan. Terus sekarang dia nanya, Bu Ame kalau Kucil udah siap punya anak belum? Bagaimana caraku menjawabnya? Bagaimana? Saya juga kurang suka anak-anak kok Kucil. Tapi kalau anak sendiri kan pasti harusnya jadi suka ya. Aku rasa ya. 80% itu sebenarnya orang yang menikah juga nggak ada yang langsung siap punya anak, kan? Nggak suka anak-anak dalam artian nggak mau ngurusin anak orang ya, anak sendiri jadi dititipin ke mbak, dititipin ke susnya gitu kan. Iya. Itulah. Cil, gimana aku mau terima kamu jadi iparku, Cil? I mean gini loh ya, banyak orang berpendapat kayak gini. Kalau pakai suster, kalau pakai mbak berarti nggak sayang anak. Itu bodoh. Ya. Karena cara kamu mendidik anak itu bukan dengan cara kok ganti pampersnya terus, atau dengan cara kamu tuh mandiin dia. Betul, itu ada sentuhan kasih di situ.
Tapi bukan berarti tuh maksudnya kamu nggak boleh pakai bantuan orang gitu loh. Untuk masalah mendidiknya memang harus kamu, nggak bisa kamu titipin sama orang lain. Tapi kalau masalah dia digantiin pampers, dia apa ya digendong-gendong sama susnya nggak apa-apa. Tapi kan lu juga harus gendong sewaktu-waktu gitu. Soalnya ada mindset orang-orang yang ngejudgement kalau orang pakai sus itu berarti dia nggak sayang anaknya, dia nggak ngurusin anaknya, ya. Saya tuh kasih ASI itu langsung selama 2 tahun, jadi nggak pakai botol. Tapi di saat yang bersamaan juga saya pakai sus, pakai mbak yang bantu saya kalau nih anak lagi rewel, mau digendong kah, mau ditimang, di apa-apalah terserah dia ya. Yang makannya dia, yang mandiin dia gitu loh. Tapi anak ya tetap dalam dekapan ibu, kita didik juga. Jadi bukan berarti kamu terus mendedikasikan hidup dan matimu buat ganti pampers gitu loh. Mungkin yang mikir kayak gitu nggak bayar encus kali, pelit kali nggak bayar encus. Kucil pengen pegang sendiri, trauma sama ART soalnya. Udah yakin gak punya anak. Kau aja tadi bilang nggak suka sama sekali sama anak-anak. Nggak usah Kucil. Yakin, Cil? Nggak usah Kucil ya. Nggak usah Kucil. Coba tanya yang udah punya anak. Cil, kamu tahu nggak Cil ya? Ini bercandaan aja ya, bercandaan ya. Misal sekarang nih, ya kan? Ketika ada jiwa anak yang ditakdirkan, ya kan? Ini orang tuanya ini. Terus kayaknya pas waktu yang kayak giliranmu ya kan disebutkan namamu di ini, terus ini jiwa anak bilang, boleh nggak sih tukar orang tua aja, jangan yang ini. Kasihan Kucil. Tapi Kucil saya yakin kamu kalau jadi ibu nanti kamu waras kok Kucil ya. Sekarang belum waras nggak apa-apa. Kucil baik hati, dia mau muncul dirinya sendiri. Kucil baik hati. Capek tahu punya anak tuh capek loh. Kucil nih hiburan kita tau gak sih? Kucil punya anak tuh capek Kucil. Emang kalau bisa satu aja cukup Kucilnya. Kalau Tuhan kehendaki ya. Betul. Punya anak tuh capek, punya bayi tuh capek. Anak saya udah gede aja tadi saya ajak nonton berdua. Saya rasanya kayak digebukin se-RT, capek sekali. Lagi nonton yang satu tidur tiba-tiba kebangun dia nangis. Saya kan nggak enak dong sama yang lain ya, saya gendongin dia keluar. Mana dia berat, saya gendongin dia mau pipis, sendalnya kagak kebawa. Hidupku huru-hara banget. Ya itu anak udah gede Kucil, apalagi anak bayi ya Kucil. Saya nggak traveling hampir 9 tahun ini. Baru terakhir traveling gara-gara apa Kucil? Gara-gara nggak mau sambil urus anak. Urus anak tuh sulit Kucil, sulit. Ya sulit Kucil. Udahlah Kucil ya. Nikmati masa single. Jangan main bisa aja bikin anak, tapi lu nggak mau bener-bener jadi orang tua yang baik. Iya. Kalau masalah bikin mah bisa-bisa aja Kucil ya. Masalah ngurusinnya ini loh. Aku sih udah menyerah ya. Saya tahu kapasitas diri, kemampuan diri. Makanya kalau ada yang bilang, kok kamu udah nggak pernah traveling. Dulu tuh gadis kan sebulan sekali traveling tuh. Ya kalau bawa badan diri sendiri sih gampang traveling. Udah bawa anak. Itu sudah. Belum bawa bayi. Astaga, ke mall aja repot. Bawaannya kayak mau ke Afrika atau enggak. Ke mall tuh bawa pampers kayak bisa satu. Udah ya Kucil ya, nggak usah Kucil. Tapi Kucil mikir kalau melahirkan nanti takut disuntik. Aduh. Ya udah Kucil ke dukun beranak aja nggak usah. Gak disuntik Kucil. Aku pengen banget punya anak, mana negas aja Kucil belajar sekian tahun di Buangwi mestinya bakal lulus deh. Kalau muridnya kayak Kucil, yang ada aku DO dia. Nggak tahu lelahnya punya mahasiswi kayak Kucil. Jangan kalian mencoba. Aduh. Kayaknya kalau kayak Kucil ya sis ya, nanti dia daftar ya kan, mau ikut di healing center. Itu kan minimal 3 malam ya kan, minimal 3 malam. Aku bilang, Cil, kayaknya nggak bisa deh, kamu stay di sini dulu, nggak usah daftar dulu Cil.
Lelah, weh. Yang capek yang mau jadiin healernya. Bu, kamu tadi siang baca nggak chattingku yang aku bilang aku kayaknya nggak usah kesana, dokumennya dikirim aja. Enggak. Ya begitulah, dikirim aja lah Bu ya, repot. Oke. Soalnya repot. Oke. Aku kayaknya udah mau udahan ya, aku nih belum mandi dan aku udah ngantuk sekali ini ya. Ya udah mandi. Ya netizen kalian silakan pindah ke Meitoko 78, apa namanya username-nya? Meitoko 789 ya. Meitoko 789. By the way, Healing Center sudah buka, ini lagi urus izinnya ya kan. Lagi diurus izinnya. Karena mau bangun kan harus ngurus-ngurus izin juga, weh. Yang didoain kan sudah didoain nih dari tadi nih. Dikirain kita sambil live ini sambil nggak sambil ngedoain, Bu. Yang didoain udah didoain. Kadang suka begitu. Kapan doa? Kamu kira Cece tadi ngantuk-ngantuk nggak berdoa buat kamu? Cece tuh ngantuk-ngantuk Cece berdoa ya. Walaupun sebenarnya Cece sudah mau menyudahi live ini dari tadi ya. Cece tuh berdoa. Malam. Oh ya, by the way, sekarang konsultasi hanya bisa offline aja, online-nya belum bisa karena saya lihat juga nggak begitu efektif dan ya kita harus istirahat dulu untuk yang online. Jadi kalau konsultasi itu hanya offline ke toko, Anda mau minta jadwal akupuntur dan sebagainya juga bisa, itu semuanya offline. Minta jadwal sama admin karena tanggal 21 Juli ke atas sudah bisa terima jadwal lagi. Tapi nanti sekitar bulan September, Oktober itu saya juga akan ambil off karena saya mau pergi lagi keluar kota gitu. Ya. Kau nikmatin hari-harimu daripada tiba-tiba mendadak pulang. tapi kan travelingnya juga harus ada tugasnya juga, pasti nggak mungkin enggak gitu loh. Yalah. Banyak libur Cece, kau tak antem ya. Siapa yang bilang banyak libur tuh? Banyak libur. Siapa itu yang berkata seperti itu? Siapa? Vivi ya? Tuh? Vivi ya? Gimana kalau kita blokir aja nomornya dia? C, Vivi, aku tuh nggak ketuku bukan berarti aku tuh libur, tau C. Ngempani kamu aja terus menerus dalam hidupku ini, C, Vivi. Ya? Betul itu sis. Dikira aku libur ngempani kamu, C. Enggak, C. Sampai tadi siang aku kok agak kesel ya sama Vivi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan blow on-nya dia tuh ya, Bu ya. Sampai dia bilang, C, jangan galak-galak, C, gitu. Dengar sis ya. Dia bilang kayak gini. Di gereja ada yang nanya kan, coba maju, adakah suaminya yang mau didoakan? Sampai anaknya dia bilang, maju. Nggak ada maju-majunya si Dodol ini ya kan? Nggak ada. Sampai anaknya sendiri yang maju, tengah doain bapaknya. Bagengsi kali dia tuh ya. Bagengsi dia, tapi dia minta langsung semua berubah sesuai dengan keinginannya dia. Gimana kalau kita celupin kepalanya dia itu di Sungai Berantas atau di Sungai Bengawan Solo? Hah? Ya Tuhan, maka putuskanlah satu lagi bebanku, yaitu Vivi. Tuhan, ambil aja dia Tuhan. Udah gak mau aku nanggung beban Vivi Tuhan. Kenapa Tuhan aku harus ngurusin Vivi? Separuh porsi, gak mau Tuhan. Cece kalau punya ipar selalu berusaha jauhin ortunya dari kami. Gimana ya, Ce? Punya ipar jauhin ortunya dari kami. Gimana sih maksudnya? Mukanya Bu Amel lucu banget loh. Aku bingung. Netizennya silakan Anda pindah ke Meitoko 789 ya. Ini mau saya off-kan dulu nih. Mukanya Bu Amel